Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 136. Tepat. Jalan Zhang Muyun. Tidak apa-apa untuk memberitahumu. Berdiri dan dengarkan saja. Kami bertiga adalah murid Akademi Kirin. Pedang itu memiliki penampilan yang tinggi. Apa? Murid dari halaman Kirin. Semua orang yang hadir menarik napas saat mendengar pidato tersebut, menunjukkan ekspresi terkejut. Orang-orang ini jenius dari Akademi Kirin. Meskipun Aula Kirin adalah salah satu dari 5 halaman utama Sekte Pedang Xuanyuan, itu selalu sangat misterius. Dunia luar tidak tahu berapa banyak murid yang ada dan berapa banyak murid yang mereka rekrut setiap tahun. Bahkan banyak tetua berjubah perak tidak tahu. Melihat seluruh adegan orang-orang yang kaget dan menikmatinya. Mereka suka melihat ekspresi kaget orang, mereka berdarah spesial, terlahir mulia, terlahir untuk menikmati kekaguman, kecemburuan, keterkejutan orang lain. Ini sangat nyaman bagi mereka. Ternyata itu adalah murid dari Akademi Kirin. Hari ini, Zhang bertunangan. Jika kamu di sini untuk memberi selamat, silakan duduk. Jika tidak, silakan pergi. Jika ada yang harus kamu lakukan, aku akan membicarakannya di lain waktu. Hari. Bahkan di hadapan para murid Akademi Kirin, Zhang Muyun masih memiliki nada yang tidak rendah hati atau sombong. Nada bicara Zhang Muyun membuat wajah Jian Wuchen tenggelam. Hari lain. Mengapa hari lain? Kami baru saja datang ke sini hari ini ketika kamu bertunangan. Aku mendengar bahwa semua orang yang disebut daftar perunggu hampir sampai, jadi kami dapat menemukan mereka satu persatu. Selama periode ini, aku mendengar bahwa orang-orang di daftar perunggu di 4 halaman utama adalah orang-orang paling berbakat di dunia seni bela diri. Aku mendengarnya sangat lucu. Aku datang ke sini untuk memberitahu kamu apa seni bela diri terkuat yang sebenarnya guru. Apa yang disebut guru seni bela diri terkuatmu adalah sampah di depan kami. Senyum bebas debu pedang, nadanya penuh dengan penghinaan yang kental. Di lapangan, beberapa orang berbakat di daftar perunggu berubah warna. Memang, talenta di daftar perunggu hampir mewakili kelompok orang terkuat di ranah seni bela diri. Setiap kekuatan tempur sangat kuat. 9 puncak master seni bela diri biasa semuanya diselesaikan dalam satu gerakan di depan mereka. Sekarang, beberapa orang di halaman Kirin mengatakan mereka semua sampah. Mereka berdua berbakat dan sombong. Meskipun beberapa orang di depan mereka adalah murid Akademi Kirin, ada cahaya dingin di mata beberapa orang di daftar perunggu. Apa? Jika kamu ingin bertarung, aku ingin melihat berapa banyak kati yang kamu miliki. Pria muda dengan pisau mencibir, lalu memandangmu malu, menunjukkan ekspresi berlebihan, dan berkata, kamu tidak ada dalam daftar perunggu, kan? HSI tersipu. Dia dikalahkan oleh gerakan barusan. Sulit untuk berbicara saat ini. Melihat ekspresi Wuqian, pemuda yang memegang pisau itu tertawa berlebihan. Haha, kamu benar-benar orang di daftar perunggu, tapi kamu juga orang di daftar perunggu. Kakak bela diri Jian, aku mengatakan itu semua murid-murid di 4 pekarangan adalah sampah dan sampah. Aku pikir semua daftar perunggu itu mirip satu sama lain. Aku tidak tertarik sama sekali. Kebencian, sombong. Ini hanya masalah mengalahkan rasa malu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Ketika pemuda dengan pisau mengatakan ini, dia menimbulkan raungan kemarahan. Bahkan di daftar master, banyak dari mereka yang tidak puas dengan wajah peraknya. Karena kata-kata pemuda yang memegang pisau, dia memarahi ke-4 halaman. Diam. Kalau mau membuktikan bahwa kamu bukan sampah, kamu bisa. Selama kamu bisa mengalahkan aku, katanya. Tiba-tiba ada keheningan di lapangan, dan semua orang saling memandang. Untuk sementara, tidak ada yang keluar. Orang-orang muda ini jelas adalah master seni bela diri di ranah seni bela diri. Tidak mungkin bagi murid tingkat perak untuk menyerang. Dari sudut pandang anak muda yang memegang pedang barusan, itu tak terduga. Jenius di daftar perunggu juga takut padanya. Mereka semua ingin orang lain mencoba menguji kekuatan anak muda yang memegang pedang terlebih dahulu, tetapi mereka tidak melakukannya untuk sementara waktu. Haha, kakak bela diri Liu, kamu terlalu kuat. Beraninya mereka bertarung. Aku cukup baik untuk menangani sampah di halaman ke-4. Di antara 3 anak muda, yang terkuat keluar. Ledakan. Belakangan, nafas pemuda itu sangat kuat, dan prestasinya tidak diragukan lagi terungkap. Pada tahap awal seni bela diri divisi ke-9, sekilas terlihat bahwa kultivasi pemuda perkasa ini seharusnya baru saja dipromosikan ke tahap awal seni bela diri Jiuchong. Aku adalah murid baru tahun ini, dan aku baru saja menembus kelas 9 seni bela diri. Bagaimana? Jenius di daftar perunggu, datang dan bertarunglah denganku, tidakkah kamu berani bertarung dengan aku? Mulut pemuda yang kuat dengan jejak ejekan. Orang-orang di daftar perunggu lebih marah. Itu penghinaan terhadap buah merah. Mereka tidak terlalu memperhatikan ketika mereka ditantang oleh seorang murid yang baru masuk sekolah tahun ini dan baru saja menembus divisi ke-9 seni bela diri. Aku akan menemuimu sebentar.
Seorang pemuda papan reklame perunggu keluar. Orang-orang segera mengenalinya sebagai Susuan, peringkat ke-42 dalam daftar perunggu. Aku satu lebih dari Wu. Berapa peringkatmu di daftar perunggu? Tanya pemuda itu. 42. Susuandao. 42. Aku ingin bertarung denganku dan mengalahkanmu dengan satu gerakan. Pria muda yang kuat itu tersenyum tipis. Suatu gerakan. Wajah Susuan suram, dan pemuda yang kuat itu tidak terlalu memperhatikannya. Bahkan jika dia jenius dari Akademi Kilin, dia hanyalah seorang murid yang baru memulai tahun ini. Dia bahkan mengancam akan mengalahkannya dengan gerakan. Apakah konyol bahwa dia mengira dia adalah Luming? Apa yang kamu pikirkan tentangku? Susuan meraung dan melangkah keluar. Sebuah tombak muncul di tangannya. Tombak itu menembus dan mengeluarkan raungan yang menusuk. Ledakan. Hilang. Susuan dengan lembut mengeluarkan sepatah kata dan mengepalkan tinjunya. Tinju ini penuh dengan cahaya hitam. Tinju pemuda yang kuat itu seperti sepotong logam yang dihaluskan, dan itu seperti matahari yang gelap, memancarkan cahaya yang tajam. Kapan? Tinjunya memukul tombak Susuan dengan raungan yang memekakkan telinga. Pada saat berikutnya, tinju pemuda yang kuat itu menembakkan benda tajam hitam, mengalahkan semua pertahanan dan serangan Susuan. Dengan teriakan, Susuan terbang keluar dan jatuh ke tanah dengan darah di tubuhnya. Gagal, seperti dua kacang polong, Susuan kalah dan dikalahkan oleh pihak lain, dan persis sama dengan Wu Ying. Ada suara udara dingin yang datang dari penonton. Apakah ini kejeniusan Kirin? Apakah itu terlalu kuat? Dia mengalahkan Susuan dengan satu gerakan. Apakah dia benar-benar murid yang baru mulai tahun ini? Tidak heran jika 3 dari 4 talenta besar sekolah pedang Xuanyuan semuanya berasal dari Akademi Kilin. Hanya Duan Mulin yang menempati satu tempat karena posturnya yang unik. Ini mengerikan. Rentan. Itu sampah. Pemuda yang kuat mencibir. Tidak ada harimau di gunung. Monyet adalah raja. Daftar perunggu dan master seni bela diri terkuat semuanya sampah. Mainan anak-anak dan karakter seperti lumpur hanyalah kejeniusan sejati. Senyum bebas debu pedang, penuh ironi yang dalam. Bab 137. Jangan gila. Susuan hanya peringkat 42. Jangan berpikir kamu tidak terkalahkan. Aku akan melawanmu. Seorang pria muda keluar. Pusi Chong akan bergerak. Pusi Chong berada di peringkat ke-19 dalam daftar perunggu sebelumnya. Kali ini, Pusi Chong turun satu peringkat dan peringkat ke-20. Kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat daripada Susuan. Seseorang mengenali pembicara. Pusi Chong bertarung dengan Ling Kong di pertandingan halaman keempat, dan kekuatan bertarungnya sangat kuat. Diharapkan Pusi Chong bisa memberi pelajaran kepada pemuda yang kuat. Berapa peringkatmu di perunggu? Pemuda yang kuat itu bertanya sambil tersenyum. Tidak, ini baru tanggal 20. Ada 19 orang yang lebih baik dariku. Jalan Pusi Chong. Tempat ke-20. Pria muda yang kuat itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan lawanku. Sebaiknya kamu yang lebih kuat. Jika kamu sombong, kamu akan tahu kapan kamu telah bertarung. Pusi Chong melangkah maju dan mendatangi pemuda yang kuat. Adik laki-laki, limbah ini tidak meneteskan air mata ketika mereka tidak melihat peti mati. Biarkan mereka tahu betapa sampahnya mereka. Pedang itu bersih dan dingin. Haha, jangan khawatir, kakak bela diri Jian. Pria muda yang kuat menyeringai dan kemudian memanggil, nak, lihat gerakannya. Ledakan. Orang-orang muda yang kuat juga mengepalkan tinjunya berwarna hitam dan berkilau, memancarkan kilau logam. Kong. Pedang panjang Pusi Chong keluar dari sarungnya, dan pedang Ki membubung ke langit. Roh pedang hijau hampir berubah menjadi substansi, menghindari tinju pemuda yang kuat dan memotong ke pemuda yang kuat. Ingin menghindari tinjuku, berpikir cantik. Pria muda yang kuat itu mencibir dan tinjunya bergetar. Sepertinya dia telah melewati ruang, dan tubuh pedang Pusi Chong tiba-tiba dibombardir. Ada suara keras, seperti pertarungan dengan Susuan sebelumnya. Di tinjunya, cahaya tajam hitam melesat ke arah Pusi. Wajah Pusi Chong berubah dan tubuhnya bergerak. Dengan bantuan kekuatan lawannya, tubuhnya melayang ke belakang, dan pedangnya diayunkan, memotong lebih dari selusin lampu pedang, menghalangi cahaya gelap. Bagus untuk memblokirku, tapi apa selanjutnya? Pemuda perkasa itu tertawa dan bergegas menuju Pusi. Tinjunya terus berayun. Tinjunya penuh teror dan gemuruh. Pusi Chong menjalankan teknik pedangnya, memotong cahaya pedang dan menahannya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, keduanya bertarung selusin gerakan, dan kemudian sebuah bayangan terbang keluar, batuk darah di udara. Itu Puskong. Dia dikalahkan lagi. Bahkan jika kami mencoba yang terbaik, kami hanya bisa memaksakan selusin gerakan. Seluruh hati penonton tenggelam. Apakah ini masih murid yang baru mulai tahun ini? Terlalu kuat, bukan? Orang-orang dapat melihat bahwa keterampilan tinju inferior tingkat gelap yang dipraktikkan oleh orang-orang muda yang kuat telah mencapai tingkat keempat, yang tidak jauh dari tingkat kelima. Dan tubuh fisiknya juga sangat kuat, setidaknya kelas 2. Yang terpenting darah pihak lain belum pecah, begitu kuat. Ini sangat tidak normal. Pasti akan menimbulkan sensasi jika kita mengikuti kompetisi segi 4.
Wajah orang-orang itu sangat jelek. Apakah perlu mengirimkan 10 master perunggu teratas untuk berurusan dengan seorang murid yang baru memulai tahun ini? Orang tidak bisa tidak melihat 10 patung perunggu teratas. Kali ini, peringkat 10 perunggu teratas telah mencapai 8. Selain Duan Wu Yunyang dan Lu Ming, semua orang ada di sini. Bu Xingkai, Duan Gang, Ling Kong, Debu Duan Wu, Cheng Fei Luan dan lainnya semuanya terlihat jelek. Kalaupun menang, sayang berurusan dengan murid yang baru mulai tahun ini. Terlebih lagi, ada pedang tanpa debu dan anak muda memegang pedang. Jelas pihak lain tidak berniat menyerah dan menyerah hari ini. Tanpa membedakan antara atasan dan bawahan, pihak lain jelas tidak akan pergi. Jika seseorang gagal melakukan pekerjaan dengan baik, semua orang di daftar perunggu akan kehilangan muka hari ini. Aku akan melakukannya. Pada saat ini, seorang pemuda kekar keluar. Ini Susong. Sangat menyenangkan memiliki Susong. Kerumunan sedikit senang. Susong menduduki peringkat ke-8 dalam daftar perunggu sebelum pertandingan halaman ke-4, meskipun kebangkitan Lu Ming dan Ling Kong mendorongnya keluar dari 10 besar dan menduduki peringkat ke-11. Namun, kekuatan tempurnya sangat kuat, jauh lebih tinggi dari kucing. Adik laki-laki Su, hati-hati. Jalan Duan Gang. Keduanya berasal dari Akademi Xuan Wu dan memiliki hubungan yang baik. Mereka juga merupakan dua murid tingkat perunggu terkuat di Akademi Xuan Wu. Susong mengangguk dan keluar. Susong, daftar perunggu No. 11, mohon saran. Susong memegang tinjunya. Hei, No. 11. Sepertinya yang menarik akhirnya datang. Pria muda yang kuat itu menjilat bibirnya dan mencibir. Perang. Tidak ada kata mubazir, keduanya bertarung bersama. Di lapangan, mata orang-orang menatapnya sejenak, berharap Susong bisa menang. Gaya bertarung Susong sangat mirip dengan Geng Duan. Dia memupuk keterampilan tubuh dan pertahanannya, dan lebih memilih pertahanan dan pertempuran jarak dekat. Sementara itu, para pemuda kuat di halaman Kirin juga lebih memilih pertarungan jarak dekat. Dua tinju ke tinju, pemboman terus-menerus, seperti dua binatang buas bertabrakan. Pertempuran itu sangat sengit, dan tinjunya sengit. Namun, pemuda yang kuat memang sangat kuat. Ini jelas merupakan tingkat keempat dari tinju tingkat rendah Xuanji. Namun, ketika dia mengerahkannya di tangannya, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada yang lain di level yang sama. Susong tidak punya pilihan selain mengeluarkan darah dan melawannya. Untungnya, keterampilan bertahan Susong sangat kuat, menghalangi serangan pemuda yang kuat. Dalam sekejap mata, keduanya bertarung dengan lusinan gerakan, dan sulit untuk mengetahui hasilnya. Kebencian, bisa menghalangiku begitu banyak gerakan, lihat aku memecahkan cangkang kura-kuramu. Pemuda yang kuat meraung. Tampaknya dia telah memblokir begitu banyak gerakan, yang sangat memalukan baginya. Ledakan. Ada kilatan darah pada pemuda yang kuat itu, dan kemudian cincin tinju yang tidak canggih muncul di kepalanya. Tinju darah. Apakah ini darah khusus dalam legenda? Mereka terkejut dan menatap dengan rasa ingin tahu. Bagi kebanyakan orang, ini adalah pertama kalinya melihat pembuluh darah khusus. Darah set tinju berwarna hitam, penuh dengan rasa kesederhanaan. Orang-orang bahkan melihat bekas luka sayatan pedang di set tinju. Tampaknya mereka telah mengalami perang yang sengit, dan makna tinju yang kuat menyebar. Di set tinju, ada 6 cakra. Jelas, mereka adalah 6 tingkat darah. Kemudian, darah tinju mengalir, bukan ke tubuh pemuda yang kuat, nafas pemuda yang kuat. Pecahkan untukku. Orang muda yang kuat minum, pukulan keluar dari kepalan tangan, momentumnya bagus, mencapai puncaknya. Ledakan. Kekuatan teror menghantam perisai kulit kura-kura di sekitar tubuh Susong. Dalam raungan sengit, Susong terhuyung ke belakang, wajahnya memutih, dan keterampilan bertahannya hampir hancur. Sekali lagi, lihat apakah kamu bisa memblokirku. Ledakan. Ledakan. Dengan tinju hitam, Susong benar-benar tertekan dan hanya bisa bertahan dengan sekuat tenaga. Namun meski begitu, dia hanya menahan lebih dari 10 gerakan, dan tertusuk oleh keterampilan pertahanan pemuda yang kuat itu dan mengenai dadanya. Susong menjerit, tubuhnya terbang puluhan meter, jatuh dengan keras ke tanah, batuk darah dengan mulut besar, dan napasnya lemah. Dengan satu pukulan, Susong terluka parah. Adik laki-laki bela diri Su. Duan Gang bergegas. Setelah memeriksanya, wajahnya menunjukkan ekspresi marah dan memelototi pemuda yang kuat itu dan berkata, ini hanya sebuah kontes. Kamu terlalu kejam. Siapa yang menyuruhnya untuk tidak mengaku kalah dan mencoba yang terbaik untuk melawan, inilah yang dia minta. Pria muda yang kuat itu memalingkan mulutnya dan tidak peduli. Bab 138. Orang lain diam, anak muda yang kuat terlalu kuat, bahkan Susong peringkat 11 dikalahkan, apakah benar-benar perlu peringkat 10 talenta teratas untuk bergerak? Sisi lain hanyalah seorang murid yang baru memulai tahun ini. Jika 10 talenta teratas dimobilisasi dalam kultivasi awal master seni bela diri Jiu Chong, bahkan jika dia menang, dia akan kehilangan muka. Mulai sekarang, tidak akan ada prestise di 4 halaman. Tanya saja, jenius di daftar perunggu diinjak-injak oleh murid baru Akademi Kilin.
Apa jenis prestise yang ada? Jika murid baru dari daftar Kilin tidak keluar, dia akan takut. Hari ini, kecuali jika itu adalah kemenangan besar, daftar perunggu pasti akan kehilangan muka. Injak, menginjak. Melangkah keluar satu persatu, dan mata semua orang tertuju. Ini menuju ke langit. Apakah dia akan melakukannya? Berjalan di depan pemuda yang kuat, wajahnya dingin dan berkata, kamu bukan lawanku, ubah orang. Bahkan di hadapan para murid Akademi Kilin, Ling Kong masih mendominasi. Haha, ini konyol. Kamu akan mengetahuinya setelah perang. Orang muda yang kuat tertawa dan bernafas. Adik laki-laki, darahmu telah pecah. Sayang sekali untuk melawannya. Biarkan aku datang. Senyum bebas debu pedang, beberapa langkah ke depan. Haha, kakak laki-laki Jian, apakah kamu akan bertarung? Aku pikir kakak laki-laki Jian tidak terlalu tertarik dengan sampah ini. Pemuda yang kuat itu berkata sambil tersenyum. Jian Wuchen menunjukkan senyum menghina dan berkata, mereka masih memiliki hati yang beruntung. Mereka masih ingin bertarung dengan kita. Aku akan mengalahkan mereka sepenuhnya dan membiarkan mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang diri mereka sendiri. Haha, apa yang dikatakan kakak bela diri Jian sangat bagus. Pemuda yang kuat dan pemuda yang memegang pisau sama-sama tertawa. Omong kosong, kekuatan tidak keluar dari mulut, mengandalkan keterampilan nyata, biarkan aku melihat apa yang kamu miliki pada akhirnya. Tubuh mulai mengeluarkan bunyi klik dan mulai mengembang dengan cepat. Itu kera besar. Ini besar dan besar. Awalnya, dia menampilkan formula menyedihkan di udara. Ambil. Menderu di udara, batang besi tebal bersiul, menyapu ke arah pedang. Setelah menyapu batang besi, ruang itu seakan bergetar. Jelas, dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan tempur di udara telah meningkat. Sedikit kerja. Pedang Wuchen tidak mencabut pedangnya. Sebaliknya, dia menyatukan kedua jarinya untuk membentuk pedang dan memotongnya. Pedang Qi, membeku sebagai substansi, sejernih zamrud, dipotong ke arah langit. Bagaimana mungkin mengembunkan gas menjadi tentara? Orang-orang yang menyaksikan perang di sekitar terkejut. Memadatkan Qi menjadi senjata adalah satu-satunya cara yang dapat dimiliki oleh seorang master seni bela diri yang hebat. Pedang tanpa debu hanyalah 9 master seni bela diri teratas. Mengerikan sekali dia bisa menggunakan sarana dari ahli bela diri yang hebat. Kapan? Roh pedang kristal berpotongan dengan batang besi di udara, yang membuat raungan yang luar biasa. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Lalu, dia mendengus di udara, lalu dia mundur 7 atau 8 langkah sebelum dia bisa berdiri tegak. Apa? Sebuah pedang akan menjadi kekuatan terkuat di udara mundur 7 atau 8 langkah jauhnya. Mereka sangat terkejut sehingga mereka hampir tidak bisa mempercayainya. Pedang itu bebas debu dan bahkan tidak keluar. Tampaknya itu hanya pedang yang dipotong sesuka hati. Apakah ini terlalu kuat? Oh, memang benar. Sepertinya daftar perunggu tidak semuanya sampah. Pedang itu tak tertandingi. Orang-orang bahkan lebih terkejut. Pedang tadi hanya 4 kekuatan sukses. Bagaimana mungkin? Mustahil. Mengaum di udara. Sisi lain bahkan tidak mencabut pedangnya dan darahnya tidak keluar. Dia mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 40% dari keahliannya, yang sulit diterima di udara. Dia mengira pihak lain mengatakan ini dengan sengaja, yang menekan moral mereka. Ledakan. Dengan satu langkah di udara, tubuh besar itu, seperti monster yang marah, menerkam pedangnya, dan batang besi itu meraung ke bawah. Bahkan bukit kecil pun akan hancur dan meledak jika tongkatnya jatuh. Kemudian 60%. Pedang melangkah keluar tanpa debu dan menusuk ke depan. Pedang hijau Qi tiba-tiba terpotong, seolah-olah melalui ruang, melintas, dan sekali lagi, telah mencapai udara di depan tubuh. Tidak baik. Wajah udara sangat berubah. Sudah terlambat untuk mengambil kembali tongkat besi untuk melawan. Hanya mungkin untuk mengeluarkan semua Qi asli dan perlawanan keras. Uff. Darah memercik kemana-mana, pundaknya tertusuk di udara, dan tubuhnya mundur puluhan meter, meninggalkan noda darah. Jika kamu kalah, pedang akan keluar tanpa debu. Tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat cepat. Kamu tidak bisa melakukannya dengan kekerasan. Selanjutnya, suara penuh penghinaan datang dari mulut pedang yang bebas debu. Ada keheningan. Dia dikalahkan oleh 2 jurus dengan kekuatan tempurnya di udara. Sisi lain juga mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 6 kekuatan sukses. Meskipun dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak, kekuatannya tak terduga dan mengerikan. Sekarang, hanya Duan Gang, Bu Xingkai, dan Zhang Muyun yang tersisa di lapangan. Kekuatan Duan Gang mirip dengan Ling Kong, dan dia jelas bukan lawan pedang yang bersih. Dua sisanya adalah Zhang Muyun dan Bu Xingkai. Hari ini adalah hari pertunangan Zhang Muyun. Apakah sulit bagi Zhang Muyun untuk melakukannya sendiri? Bu Xingkai mengerutkan kening, dia tidak ingin bergerak, tapi situasi hari ini, dia harus melakukannya. Ini bukan tentang pengadilan mana saja, tetapi tentang seluruh daftar perunggu. Sulit baginya untuk tetap keluar dari itu. Akhirnya, Bu Xingkai melangkah keluar dari kerumunan. Apakah Bu Xingkai akan bergerak? Ada secercah harapan dalam kehidupan manusia.
Lagi pula, Bu Xingkai berada di peringkat keempat. Dibandingkan dengan Geng Duan dan Ling Kong, Bu Xingkai masih sedikit lebih tinggi dari Geng Duan dan Ling Kong. Orang-orang berharap dia bisa mengalahkannya. Bahkan jika dia dikalahkan, dia juga bisa memaksakan semua kekuatan pihak lain, sehingga Zhang Muyun bisa menangkap lebih banyak. Selanjutnya, Xingkai, seorang murid dari Akademi Macan Putih. Aku tidak tahu namamu, kakak seperguruan. Bu Xingkai memegang tinjunya. Siapa yang peduli siapa namamu? Jangan coba-coba dekat denganku. Jangan berpikir aku akan melakukannya dengan enteng. Pedang itu melambaikan tangannya sesuka hati, tapi dia tidak peduli dengan Bu Xingkai. Kamu. Kata-kata Bu Xingkai terhalang, dan wajahnya murung. Dia juga pertama kali melihat seorang murid Akademi Kilin. Dia dikejutkan oleh kekuatan pihak lain. Dia bermaksud untuk berteman dengannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia menempelkan wajahnya yang panas ke pantat dingin pihak lain. Dia diejek di depan umum, dan wajahnya hilang. Cincin penyimpanan di tangannya bersinar, dan tombak panjang muncul di tangan Bu Xingkai. Lihatlah kebajikanmu, itu tidak terlalu kuat. Ayo, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Pedang tidak memiliki jalan debu. Cahaya dingin melintas di mata Bu Xingkai. Bahkan Zhang Muyun dan Duan Muyun yang belum pernah melihatnya sekecil itu. Langkah tangan Xingkai, tombak di udara, menuju pedang bebas debu untuk membunuh. Pedang tidak memiliki debu, senyum tipis, masih tidak mencabut pedang, dengan jari pedang untuk bertemu. Saat pedang diarahkan keluar, suara mendesis tak henti-hentinya terdengar, dan roh pedang zamrud yang terus-menerus meledak. Ding-ding. Perkusi silang yang intensif terdengar, dan kemudian Bu Xingkai mundur lagi dan lagi, jelas tertinggal. Bor naga. Bu Xingkai minum dengan lembut dan menggunakan keahlian uniknya. Tombak berputar dengan cepat, seperti naga beracun, dan terbang menuju pedang tanpa debu. Bab 139. Ini sedikit kekuatan, 8 giok kuno membunuh manusia. Pedang tidak memiliki debu untuk diminum, dan udara pembunuh yang mengerikan menyebar keluar, disertai dengan cahaya pedang yang mengerikan. Cahaya pedang ini menyerang naga beracun Bu Xingkai. Ledakan. Tanah dihantam oleh energi yang kuat. Jika meja dan kursi di dekatnya tidak diblokir oleh beberapa murid tingkat perak atau bahkan tetua, mereka akan hancur menjadi debu. Kong. Dengan getaran, tombak Bu Xingkai keluar dari tangannya dan terbang ke kejauhan. Dia terjebak di bebatuan. Dia mundur dengan sangat terkejut. Dia tidak berdiri diam selama lebih dari 20 langkah. Seorang murid perak dari Akademi Harimau Putih muncul di belakang Bu Xingkai, menghalangi mundurnya Bu Xingkai. Uff. Wajah Bu Xingkai berubah dengan cepat, lalu seteguk darah menyembur keluar, dan satu tangan gemetar. Orang-orang melihat lengan baju di tangan kanannya patah dan compang camping, dan lengannya berlumuran darah, seperti pedang yang tebal. Teknik pedang yang mendominasi, kekuatan hegemonik yang bagus. Kerumunan menghela nafas. Zhang Muyun, jangan biarkan prajurit lain-lain ini melakukannya. Ini membuang-buang waktuku. Kamu bisa melakukannya sendiri. Biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Jian Wuchen menatap Zhang Muyun. Mata orang-orang juga beralih ke Zhang Muyun. Sekarang di sini, hanya mengandalkan Zhang Muyun, peringkat pertama Luming tidak ada di sini. Yah, aku sudah lama mendengar bahwa semua orang yang direkrut oleh Akademi Kilin adalah talenta yang tiada taraf, dan kebanyakan dari mereka adalah darah khusus. Hari ini, aku melihat bahwa mereka layak atas reputasi mereka. Di masa lalu, aku tidak dapat menemukan murid Akademi Kilin, tetapi aku tidak bisa. Sekarang aku hanya ingin mempelajarinya. Zhang Muyun melangkah keluar, matanya seperti listrik. Kakak Muyun, hati-hati. Zuo Yirong khawatir. Jangan khawatir. Zhang Muyun sedikit tersenyum, lalu pergi ke tubuh bebas debu pedang. Zhang Muyun, mari kita lihat apakah kamu memenuhi syarat untuk membiarkanku mencabut pedangku. Lampu jalan bebas debu pedang, kepercayaan diri tak tertandingi. Sombong. Di hadapan Zhang Muyun, masih ingin tidak mencabut pedangnya, bagaimana mungkin? Kekuatan Zhang Muyun tidak sebanding dengan yang lain. Beberapa murid di daftar perunggu bergumam dan menatap Zhang Muyun dengan tatapan harapan di mata mereka. Sekarang hanya Zhang Muyun yang bisa menyelamatkan kehormatan daftar perunggu. Zhang Muyun tersenyum dan tidak peduli, tetapi pada saat berikutnya, napas yang tajam, mendominasi, dan tak terkalahkan keluar dari Zhang Muyun. Wajah Jian Wuchen berubah untuk pertama kalinya. Sepertinya dia berbisik tak percaya, ini adalah potensi emas. Di belakang, para pemuda dengan pedang dan yang kuat mengubah wajah mereka. Bagaimana mungkin? Bagaimana seseorang bisa memahami potensi dalam seni bela diri? Bagaimana bisa? Pemuda dengan pisau minum begitu banyak. Sebagai pembuluh darah khusus, dia tidak memahami potensi. Sampah darah biasa bisa memahami potensi yang agak sulit ditanggungnya. Bagaimana dengan darah spesial? Darah makhluk biasa juga memiliki bakat unik. Bahkan beberapa orang dapat membangkitkan darah dewa dan binatang purba, jauh melampaui darah spesial. Apa yang begitu sombong? Cara jenius dalam daftar perunggu.
Melihat ekspresi kaget beberapa orang di halaman Qilin, orang-orang yang menyaksikan perang di sekitar sangat senang. Akhirnya, aku memiliki kesempatan untuk membantah. Orang-orang muda dengan pedang dan yang kuat memiliki wajah muram. Apakah menurutmu jika kamu memahami potensinya, kamu bisa menjadi lawan dari kakak laki-laki Jian? Itu naif. Pemuda dengan pisau bersenandung dingin. Wajah Jian Wuchen berubah sedikit, lalu pulih dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia berkata, Zhang Muyun, kamu memang di luar dugaan aku. Kamu memenuhi syarat untuk membiarkan aku mencabut pedang, dan kamu juga berhak mengetahui nama aku. Ingat, nama aku Jian Wuchen, dan kamu tidak dapat memungkirinya. Sepanjang hidupmu. Ledakan. Ketika suara pedang bebas debu jatuh, nafas yang tajam dan tak terkalahkan keluar darinya. Potensi emas. Jian Wuchen sebenarnya memahami kekuatan emas. Dia benar-benar memahami kekuatan emas. Bagaimana mungkin? Apakah halaman Kirin begitu kuat? Selama pertandingan besar antara 4 halaman, Lu Ming dan Zhang Muyun sama-sama menunjukkan potensi, dan mengejutkan ke-4 halaman. Keduanya disebut jenius sekolah pedang Suanyuan yang baru terlihat selama beberapa tahun. Tapi sekarang, seorang pemuda berlari keluar dari halaman Qilin dan menyadari potensi. Itu benar-benar pukulan. Aku tahu, dia pasti darah pedang khusus. Kudengar darah khusus itu memiliki berbagai fungsi magis. Beberapa orang dapat memahami potensi lebih cepat melalui darah. Seorang penatua berjubah perak berbicara. Hati semua orang adalah Lin, darah spesial, luar biasa. Kong. Ketika mereka bertemu di udara, mereka bahkan membuat suara emas dan besi saling bertabrakan, dan bahkan percikan api bertabrakan. Kong. Kong. 2 pedang terdengar. Hampir pada saat yang sama, mereka mencabut pedang mereka. 2 pedang cerah naik ke langit. Roh pedang yang dingin dan kuat memenuhi seluruh lapangan dansa pedang. Kedua sosok itu berubah menjadi 2 lampu pedang dan saling menyerbu pada saat bersamaan. Kapan? Dengan raungan, pedang Qi meletus dengan sembrono. Di tanah, itu disapu oleh pedang Qi, meninggalkan bekas pedang yang tebal. Sua-sua. Sosok itu melintas, dan beberapa tetua berjubah perak muncul di depannya. Kekuatan tak terlihat menyebar dan memblokir pedang padat Qi. Ilmu pedang 4 musim, angin musim gugur suram. Giok kuno membunuh 8, surga membunuh. 2 lampu pedang yang penuh dengan kekuatan penghancur bertemu di udara, dan kedua pedang Qi menyatu menjadi satu dan naik ke langit. Menyentuh. Di bawah kaki mereka, sebagian besar tanah diledakkan oleh pedang, tenggelam dalam. Kapan? Kemudian, terjadi pertempuran jarak dekat, dan keduanya melancarkan perang sengit. Kerumunan menatap ke udara. Musen. Orang-orang menantikan kembalinya Zhang Muyun. Tidak, Zhang Muyun telah memecahkan darah, tetapi debu pedang belum memecahkan darah. Tiba-tiba, suara rendah keluar. Semua orang terkejut, tetapi darah Zhang Muyun telah pecah, yang dapat dikatakan menunjukkan kekuatan penuhnya, tetapi pedang Wuchen belum juga mengeluarkan darah. Darahnya tidak keluar, tapi dia bisa menggambar dengan Zhang Muyun. Pedang itu bebas debu, yang membuat orang merasa tak terduga. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan yang telah dia gunakan. Keterampilan budidaya bebas debu pedang bukanlah keterampilan tingkat kuning. Itu harus keterampilan tingkat Xuan. Qi sejati yang dikembangkan oleh keterampilan tingkat Xuan lebih kuat dan ringkas daripada keterampilan tingkat kuning. Seorang tetua berjubah perak menjelaskan untuk semua orang. Terlebih lagi, Qi sejatinya mengandung kekuatan pedang yang kuat, yang seperti pedang. Itu seharusnya menjadi keuntungan dari darahnya. Penatua jubah perak lainnya juga menjelaskan. Tiba-tiba terpikir oleh semua orang bahwa Jian Wuchen begitu kuat. Qi sejatinya lebih kuat dari Zhang Muyun. Belakangan, hatiku menjadi dingin. Bagaimana kita bisa memenangkan perang dunia pertama di level yang sama? Apakah pelat perunggu dan 4 halaman akan didiskreditkan? Sudah berakhir, Giok kuno 8 bunuh, Tuhan bunuh. Pedang bebas debu, suara acuh tak acuh terdengar, cahaya pedang, seperti peri terbang langit, bunuh Tuhan dan bunuh iblis. Bab 140. Sedikit, suara otot pisau yang tajam terdengar, sehingga hati orang-orang tiba-tiba melonjak. Kemudian, mereka melihat tubuh Zhang Muyun mundur, terbang lebih dari 10 meter, dan berdiri dengan pedang. Di bahunya, ada noda darah, darah merembes keluar. Apakah Zhang Muyun dikalahkan? Hati semua orang terasa dingin. Aku kalah. Kejeniusan Akademi Kirin layak atas reputasinya. Tiba-tiba, Zhang Muyun menghela nafas. Kamu tidak buruk. Kamu bisa melawanku dengan begitu banyak gerakan, tapi itu saja. Mengecewakan karena aku tidak bisa memberikan segalanya. 4 halaman dan daftar perunggu benar-benar mengecewakan. Jian Wuchen, memegang pedang panjang, berkata dengan senyum menghina. Banyak orang terlihat jelek, tapi tidak bisa membantah, karena fakta di hadapan kita, semakin dibantah, semakin memalukan. Pedang itu bebas debu. Aku bukan lawanmu, tapi aku bukan yang terkuat di daftar perunggu. Ada orang lain di atasku. Sekarang, terlalu dini bagimu untuk menghina seluruh daftar perunggu.
Zhang Muyun mengerutkan kening. Hati orang tergerak. Ya, ada karakter lain di atas Zhang Muyun. Ketika dia memasuki sekolah pedang Xuanyuan di tahun pertama, dia bergegas ke daftar perunggu teratas. Lu Ming. Orang-orang memikirkan Lu Ming. Lebih dari 2 bulan lalu, Lu Ming dan Zhang Muyun bertengkar, meski mereka hanya unggul. Tetapi dengan kecepatan kemajuan Lu Ming yang luar biasa, apakah akan lebih kuat hari ini 2 bulan kemudian? Bisakah kita melawan pedang bebas debu? Aku tahu, kamu hanya peringkat kedua dalam daftar perunggu. Dikatakan bahwa yang pertama adalah seorang pria bernama Lu Ming. Bagaimana dengan yang lain? Biarkan dia keluar dan bertarung denganku, dan aku akan menghancurkannya sepenuhnya, sehingga kamu tidak akan memiliki ilusi. Tidak ada suara di pedang. Meskipun dia pernah bertemu Lu Ming di pegunungan pesisir, dia tidak tahu namanya. Tentu saja, dia tidak mengenal Lu Ming, yang menduduki peringkat pertama dalam daftar perunggu. Dia sudah bertemu Lu Ming. Lu Ming tidak ada di sini hari ini, atau aku akan melawanmu. Di udara. Bisakah kamu melawanku? Kamu benar-benar bisa menghibur dirimu sendiri, jadi biarkan dia keluar dari sini, bukan? Kamu mengirim seseorang untuk memanggilnya, sehingga aku bisa menemukannya nanti, dan kita akan menanganinya hari ini. Pedang tidak memiliki jalan debu. Zhang Muyun, Geng Duan dan Ling Kong terdiam. Mereka tidak tahu di mana Lu Ming berada. Selain itu, mereka tidak tahu apakah Lu Ming benar-benar bisa bertarung melawan pedang. Haha, kenapa kamu tidak mengirim seseorang untuk mencarinya? Apakah kamu tahu dia bukan lawanku? Perunggu apa yang menempati urutan pertama, menurutku itu adalah hal yang sama. Apa Lu Ming, jika aku keluar dengan seluruh kekuatanku, aku akan mengambil 3 langkah untuk menyelesaikannya. Jian Wuchen mencibir. 2 jenius Kirin lainnya tertawa. Sayang sekali pria itu tidak ada di sini, atau aku bisa melecehkannya dengan kejam. Jian Wuchen melihat kerumunan dan kecewa. Tentu saja, dia mencari Lu Ming. Anak kura-kura mana yang mencariku? Saat itu, suara yang jelas datang dari jauh. Suara ini bagi banyak orang, sangat familiar, suaranya terdengar, sebagian besar jantung melompat tajam, sebuah nama melompat ke dalam pikiran, Lu Ming. Lu Ming ada di sini. Mata mereka melihat dengan cepat ke arah suara itu. Benar saja, aku melihat seorang pemuda berjubah hitam panjang dengan senyum tipis di wajah dan tangan di punggungnya, berjalan menuju sisi ini selangkah demi selangkah. Siapa lagi kalau bukan Lu Ming? Lu Ming benar-benar ada di sini. Tidak tahu mengapa, kebanyakan orang tidak bisa tidak menunjukkan harapan dan kegembiraan. Zhang Muyun, Ling Kong, Duan Gang, Bu Xingkei, Zhuo Yirong dan Cheng Feiluan semuanya sama. Mereka secara tidak sadar berpikir bahwa selama Lu Ming datang, mereka dapat mengalahkan satu sama lain. Ketika mereka sadar kembali, mereka semua terkejut. Mereka tidak tahu mengapa mereka merasa seperti ini. Mungkin Lu Ming telah menciptakan terlalu banyak keajaiban dalam kontes segi 4. Jian Wuchen juga menoleh dan melihatnya. Sekilas, peluang pembunuhan yang kuat datang darinya. Bajingan kecil, apakah itu kamu? Pedang tidak memiliki debu. Turtle, apakah kamu mencariku? Bagaimana kamu bisa begitu marah saat melihatku? Lu Ming masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia membawa tangannya dan berjalan perlahan. Dia sangat santai. Nak, siapa kamu? Jika kamu berani berbicara dengan kakak laki-laki Jian seperti ini, kamu akan mati. Pria muda yang kuat itu minum dengan dingin. Bentuk tubuhnya seperti bison yang bergegas menuju Lu Ming. Tinju besarnya berwarna hitam dan berkilau, seperti logam. Pada hari itu di pegunungan pesisir, pemuda yang kuat tidak ada di sana, jadi dia tidak mengenal Lu Ming. Ledakan. Pria muda yang kuat itu mendekati Lu Ming dalam sekejap, dan tinjunya yang besar menghantam Lu Ming. Lu Ming masih memiliki senyum di sudut mulutnya dan mengepalkan tinju yang sama. Sentuh. Kedua kepalan tangan bersilangan, dan kemudian mereka mendengar suara patah tulang. Kemudian, sesosok tinggi terbang kembali lebih cepat dari yang dia buru, dan jatuh dengan keras ke tanah. Tangan aku. Tinju Lu Ming jelas patah. Lengannya telah patah. Seberapa kuat? Mata orang-orang di 4 halaman menjadi cerah. Baru saja, kekuatan pemuda yang kuat terlihat jelas bagi semua orang, dan 10 master teratas dalam daftar perunggu bukanlah lawannya sama sekali. Tapi sekarang, lengannya patah karena pukulan ringan dari Lu Ming. Kesenjangannya terlalu besar, orang tidak bisa menahan harapan. Bajingan kecil, kamu adalah Lu Ming. Pedang Wuchen meraung, suaranya sangat dingin. Tentu saja. Lu Ming tersenyum tipis, lalu mengabaikan pedang itu. Dia pergi ke Zhang Muyun. Dia memeluk Zhang Muyun dan berkata, Kakak Muyun, selamat. Selamat atas kecantikannya. Terima kasih banyak telah datang untuk memberi selamat padaku secara langsung. Zhang Muyun juga memegang tinjunya. Terima kasih banyak, saudara Lu. Di sebelah Zhang Muyun, Zhuo Yirong juga memberi hormat. Sayang sekali aku tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah dengan terburu-buru. Lu Ming merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Zhang Muyun berkata, sangat baik bagi adik laki-laki Lu untuk datang. Mengapa kamu membutuhkan hadiah? Mereka mengobrol, dan pedang mereka sepenuhnya berada di satu sisi.
Ini membuat peluang pembunuhan di mata Jiang Wuchen semakin kaya. Lu Ming, beranikah kamu mengabaikanku? Jangan mengira kamu adalah daftar perunggu nomor 1, kamu bisa sombong di depanku. Hari ini, aku akan membiarkanmu dengan jelas menyadari celahmu sendiri. Pedang itu bebas debu, dan suara pembunuhan terdengar. Saat ini, Lu Mingcai menoleh untuk melihat Jiang Wuchen. Tiba-tiba, matanya menjadi cerah dan dia berkata sambil tersenyum, "Saudaraku Muyun, aku punya hadiahku." Haha, sambil tersenyum, Lu Ming berjalan menuju Jiang Wuchen dan berkata, "Tidakkah kamu ingin aku tahu jarak antara kamu dan aku? Ayo pergi. Dalam 3 langkah, aku akan mengalahkanmu." Orang-orang di sekitarnya terlihat membosankan. Apa yang Lu Ming katakan? 3 jurus mengalahkan pedang tanpa debu. Bagaimana mungkin? Sama sekali tidak mungkin. Apakah Lu Ming menerobos ke ranah master bela diri yang hebat? Bukankah seharusnya secepat itu? Terlebih lagi, Lu Ming benar-benar ahli seni bela diri yang hebat. Apa pentingnya mengalahkan Jiang Wuchen? Gila bebas debu pedang, Lu Ming lebih gila daripada bebas debu pedang. Bab 141. Haha, 3 jurus untuk mengalahkanku. 3 jurus untuk mengalahkanku. Jiang Wuchen tertawa terbahak-bahak, seolah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Baru saja, dia berkata bahwa dia menyerang dengan seluruh kekuatannya dan mengalahkan Lu Ming dalam 3 gerakan. Tapi sekarang Lu Ming berkata bahwa dia dikalahkan dengan 3 jurus. Bukankah ini lelucon paling lucu di dunia? Lu Ming, semua orang bisa mengucapkan kata-kata besar, tapi dia tidak punya kekuatan. Itu hanya lelucon. Pedang tidak memiliki debu. Oh. Lu Ming tampaknya berpikir itu masuk akal, tetapi juga merenung sejenak, mengangguk, ya, tidak ada kekuatan. Itu hanya lelucon untuk dikatakan. Kamu akan segera menemukan bahwa kamu adalah leluconnya. Percuma memiliki gigi tajam dan bibir tajam. Lu Ming, sudah kubilang, Qiu Yue adalah wanita yang ditentukan oleh pedangku. Kamu berani memegang tangannya hari itu. Itulah takdirmu. Karena kamu mengambil tangan Qiu Yue, takdirmu telah hancur. Hari ini aku akan menggores tangan kamu, mematahkan anggota tubuh kamu, menghapus prestasi kamu, dan kemudian membuang kamu dari sekte pedang Xuanyuan. Jangan mengira kamu yang pertama dalam daftar perunggu, dan Song Men akan keluar untukmu. Aku beritahu kamu, yang kamu sebut daftar perunggu adalah No. 1. Dibandingkan denganku, sampah tidak sebaik itu. Pedang suara bebas debu cara dingin, tentu saja, kalimat ini adalah suara, orang lain tidak mendengar. Bulan musim gugur. Bulan musim gugur, sebaiknya kamu tidak memikirkannya. Dia sudah menjadi wanitaku. Jalan ringan Lu Ming. Opo-opo. Pedang itu bebas debu. Ini seperti disambar petir. Aku tercengang. Setelah setengah suara, dia bereaksi. Matanya merah. Wajah yang cukup tampan benar-benar bengkok dan menjadi ganas. Dia meraung histeris, "Lu Ming, kamu adalah spesies rendahan dan murah. Kamu berani menggerakkan pedangku. Jika aku tidak menghapusmu hari ini, aku tidak akan menyebut pedang bebas debu." Wah. Pedang panjang keluar dari sarungnya, dan pedang itu membunuh Lu Ming dengan gila. Bunuh, bunuh, giok kuno 8 bunuh. Pedang itu mengaum tanpa debu, dan hawa pembunuhnya seperti air pasang. Pedang Ki seperti zamrud dan bergegas menuju Lu Ming seperti badai. Cahaya menyala di tangan, dan senjata api tung muncul di tangan. Bulan. Tombak panjang tersapu, dan cahaya bulan merah muncul. Semua pedang Ki dari Jiang Wuchen langsung dikalahkan. Tombak terus memompa ke arah wajah Jiang Wuchen. Dalam sekejap, amarah Jiang Wuchen sepertinya dipadamkan oleh sepiring air dingin, dan dia menggigil dengan cerdas. Kembali, kembali. Dia mundur dengan cepat dan melawan dengan pedangnya. Kapan? Tombak menyapu pedang panjang tanpa debu, dan api yang tajam dan kuat ditarik ke permukaan pedang yang bersih, yang membakar dan menyakitkan. Dia dengan cepat mundur beberapa meter dan menatap Lu Ming dengan kaget. Baru saja, kekuatan Lu Ming berada di luar imajinasinya. Bagaimana bisa begitu kuat? Pasti semacam skill rahasia. Itu tidak akan bertahan lama. Sulit menerima pedang tanpa debu. Di sekitar, murid papan perunggu 4 halaman, murid perak, sesepuh jubah perak dan sebagainya, tertegun. Tembakan pedang terbang tanpa debu. Bagaimana mungkin? Pedang itu bebas debu, tapi lebih baik dari Zhang Muyun. Lu Ming benar-benar menariknya dengan satu tembakan. Apa itu terlalu dibesar-besarkan? Selama 2 bulan terakhir, apakah Lu Ming telah meningkat pesat? Ini tidak bisa dipercaya. Dibandingkan dengan saat pertandingan besar halaman keempat, kultivasi Lu Ming dipromosikan ke puncak seni bela diri ke-9, tingkat ketiga Sanlong Senjue, Gang Huo Gunjue juga ditembus, dan kekuatan tempurnya ditingkatkan beberapa kali. Itu normal untuk menembakkan pedang terbang tanpa debu. Ketika aku berada di pegunungan pesisir, aku mengatakan bahwa hanya 2 kekuatan sukses yang digunakan, tetapi kamu tidak mempercayainya. Haha. Mulut Lu Ming dengan senyum ironi, memandangi pedang yang bebas debu. Aku pikir kamu bisa melakukan beberapa gerakan, pembunuhan giok kuno 8, pembunuhan jiwa. Pedang meraung dengan raungan bebas debu, dan semangat pembunuh yang kuat pecah lagi.
Kombinasi manusia dan pedang berubah menjadi pedang Qi yang cemerlang dan membunuh Luming. Kepala Luming sedikit pingsan karena cahaya pada pedang. Sungguh teknik pedang yang kuat. Teknik pedang ini bisa berdampak pada jiwa. Mata Luming bergerak sedikit, lalu tembakan lain keluar. Tanah longsor. Tembakan ini, Luming menggunakan kekuatan lain. Menyentuh. Seperti sebelumnya, tombak panjang menyapu pedang, dan udara pedang runtuh. Kali ini, pedang bebas debu tidak bisa lagi menahannya, dan ditarik keluar oleh Luming dengan tombak. Di udara, mulut besar tanpa debu pedang batuk darah, menabrak bebatuan dengan keras, bebatuan itu semua mengenai dan meledak. Bagus. Seluruh penonton meraung dan bersorak. Jika tidak dipaksa, mereka akan melompat. Itu terlalu kuat. Ini sangat keren. Itu tidak pada level yang sama-sama sekali. Mereka hanya bisa berteriak untuk melampiaskan depresinya. Sebelumnya, aku sangat tertekan sehingga aku tidak bisa berdiri. Tapi begitu Luming tiba, dia benar-benar menekan pedangnya. Bisakah kamu kesal? Tidak jauh dari situ, Zhang Muyun tersenyum pahit. Dia sudah merasa bahwa Luming kuat, dan dia telah melupakan punggungnya. Luming, kamu sampah, kamu berani menyakitiku, aku akan membuatmu kram kulit. Pedang bebas debu, raungan histeris. Saat ini, dia acak-acakan dan pakaiannya compang camping, belum lagi betapa malunya dia. Luming mencibir dan berkata, kamu menyebut orang lain sampah, tapi aku akan menembakmu. Aku tidak tahu di mana kamu percaya diri. Sampah, limbah, kalian semua adalah sampah. Aku berdarah spesial, mulia dan tak tertandingi. Bagaimana bisa kau bandingkan dengan sampah-sampah ini? Pedang itu berteriak. Penonton terdiam. Luming menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan sombong dan sombong. Ada langkah lain. Aku terlalu malas untuk melakukan lebih banyak gerakan. Kamu, ayo pergi bersama. Dengan itu, Luming menunjuk pemuda yang memegang pisau. Penonton tertegun. Luming, apakah ini tantangan bagi pendekar pedang muda dan pendekar pedang? 1 perang 2. Wajah Jian Wuchen terpelintir dengan liar. Dia dibenci oleh buah merah. Adik Liu, karena bajingan ini mencari kematian, mari kita bertarung bersama dan menghapusnya. Dia berteriak pada pedang bebas debu. Bagus. Pedang Qi meraung, dan pemuda yang memegang pedang itu mengulurkan tangannya, dan pedang dengan kekuatan tertinggi terangkat di langit. Lalu ada semburan darah. Di atas pemuda yang memegang pedang yang sederhana dan tidak canggih muncul, yang membuat pedang itu lebih kuat. Kultivasi pendekar pedang muda adalah puncak ke-9 dari master seni bela diri, tetapi dia tidak memahami potensi. Di sisi lain, pedang sederhana dan tidak canggih muncul dari atas pedang. Begitu darah keluar, Qi pedang bebas debu dan potensi emas meledak ke atas. Darah meledak, 2 orang saat ini mengerahkan kekuatan penuh mereka. Membunuh. Membunuh. Pria muda yang memegang pedang dan pedang bebas debu mengeluarkan kekuatan bertarung terkuat, menampilkan keterampilan unik terkuat, dan membunuh Luming. Tenda dan roh pedang penuh dengan separuh langit. Gengsi ini telah membuat banyak murid tingkat perak berubah warna. Itu terlalu kuat, darah spesial, sangat mengerikan. Sudah biasa bagi mereka untuk bertarung di luar level. Ini bawaan, iri tidak bisa datang. Bisakah Luming memblokirnya? Ledakan. Pada saat ini, nafas yang kuat keluar dari Luming. Kebakaran terjadi. Bab 142. Sua. Kemudian, Luming menusuk 2 tembakan berturut-turut. Kedua senjata ini secepat kilat, seperti 2 meteor melintasi langit, membawa api panas, menerangi langit. Ledakan. Ledakan. Kemudian kedua meteor itu tiba-tiba meledak, dan kekuatan teror serta amarah meletus dalam sekejap. Dari tempat di mana ketiganya saling memukul, ada embusan roh pedang, tenda pisau, dan tenda senjata panas. Mereka menyapu tanpa uang. Di bawah kain, beberapa tetua berjubah perak membela meja, kursi, dan murid lain dari 4 halaman di belakang mereka. Wah! Pada saat ini, pedang dan pedang terbang dari jauh. Pada saat yang sama, 2 teriakan keluar. 2 sosok terlempar keluar dan darah berserakan di langit. Itu adalah pemuda dengan pedang bersih dan memegang pedang. Saat cahaya menghilang, Luming berdiri diam di lapangan dengan tombak panjang di tangannya. Ya, Luming menang. 2 talenta hebat yang bertarung sendirian di Akademi Kirin masih hanya 1 jurus untuk menyapu musuh dengan kekuatan menghancurkan yang lemah dan menghancurkan yang dekaden. Itu terlalu kuat. Tidak peduli seberapa jeniusnya kamu, tidak peduli jenis darah khusus apa yang kamu miliki, 1 orang, 1 tembakan, menyapu dunia. Orang-orang sepertinya melihat gambar seperti itu. Pakaian Jian Wuchen dan pemuda yang memegang pedang itu rusak, dan ada banyak bekas luka di tubuh mereka. Selangkah demi selangkah, Luming berjalan menuju pedang, menatapnya dan berkata dengan tenang, aku mengatakan bahwa dalam 3 gerakan, kamu akan dikalahkan. Sekarang hanya 3 gerakan. Luming, tunggu aku. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Jian Wuchen menatap Luming dengan gila, matanya penuh warna ganas. Kamu lihat, kamu di sini lagi. Bukankah kamu baru saja mengatakan itu?
Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk menyombongkan diri, itu adalah lelucon. Sekarang, kamu bahkan tidak bisa menganggapnya sebagai lelucon. Cara sarkastik Lu Ming. Katakan, kamu bisa mengatakannya. Aku bersumpah bahwa aib hari ini akan dikembalikan kepadamu 10 kali, 100 kali, dan 1000 kali di masa depan. Aku akan menyiksamu. Aku akan menghina Qiu Yue di depanmu, agar kamu bisa merasakan sakit dan menyesali apa yang telah kamu lakukan hari ini. Pedang Wu Chen mengaum seperti anjing gila, dan niat membunuh di matanya seperti substansi. Dia sangat membenci Lu Ming. Benda murahan dan sampah ini berani mengalahkannya dan mengalahkannya di depan begitu banyak orang. Menurutnya, ini sangat memalukan. Tentu saja, dia tidak akan berpikir untuk mempermalukan orang lain. Menurutnya, seharusnya begitu. Lu Ming tersenyum, tetapi dalam senyuman, dengan pembunuhan dingin. Aku benci diancam oleh orang lain sepanjang hidupku. Kamu seharusnya tidak mengancamku. Suara Lu Ming dingin, dan pembunuhannya tidak terselubung. Jiang Wuchen merasa dingin di hatinya dan menangis. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu baru saja membentakku? Sekarang dia mengancamku lagi. Untuk menghindari masalah di masa depan, tentu saja, dia akan menghapusmu. Lu Ming tersenyum. Buang aku. Beranikah kamu? Lu Ming, kamu sampah, apakah kamu tahu siapa aku? Aku adalah darah khusus, murid Akademi Qilin, penguasa masa depan dan pilar sekte pedang Xuanyuan. Beraninya kamu menghapusku. Jian Wuchen tertawa seolah mendengar lelucon. Tapi dia hanya setengah tertawa, tapi dia tidak bisa tertawa lagi. Karena dia menemukan mata Lu Ming dingin dan tegas, tak tergoyahkan. Ketika hatinya dingin, udara dingin yang tajam naik dari tulang belakang ekornya dan mengalir ke penutup langit. Dia dengan cepat berteriak, tidak, jangan. Wah! Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, tombak Lu Ming keluar dan menembus ke ladang ramuannya, menghancurkan siklon di dantiannya. Jian Wuchen tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Dantianku, kultivasiku, Lu Ming, benih murah, sampah, kamu benar-benar meninggalkan kultivasiku, kamu tidak bisa mati. Desis. Terdengar suara menghisap udara dingin di antara penonton. Lu Mingzhen meninggalkan budidaya pedang bebas debu. Karakter penentu yang baik, cara kejam yang baik, keberanian yang baik. Jian Wuchen adalah seorang jenius unik dari Akademi Qilin. Dia memiliki darah khusus. Dia adalah objek pelatihan utama sekolah pedang Xuanyuan. Dia diam-diam disembunyikan karena dia takut dibunuh oleh sekte lain. Sekarang lebih baik. Aku telah ditinggalkan oleh keluargaku. Pemborosan itu bagus. Kalau aku tidak akan ragu. Terbang di langit, matanya bersinar dengan keganasan dan kedinginan. Orang lain tidak bisa berkata-kata, yang seperti kamu, seperti monster, terlepas dari konsekuensinya. Lu Ming, kamu sudah selesai. Jika kamu menghapus kultivasiku, kamu tidak dapat melarikan diri. Aku jenius Akademi Qilin. Zhongmen akan membuat keputusan untukku. Kamu sudah mati. Pedang masih mengaum. Tapi wajah Lu Ming sangat tenang. Melihat pedang tanpa debu, Lu Ming berkata, bodoh. Apa? Pedang tidak memiliki debu dan sedikit linglung. Aku bertanya padamu, apa ketergantunganmu? Lu Ming tiba-tiba bertanya. Pedang Wu Chen mencoba menutupi ladang eliksir, beberapa dari mereka linglung. Hal yang sama berlaku untuk orang lain. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Lu Ming dengan pertanyaan ini. Ketergantunganmu tidak lebih dari darah spesialmu, bakatmu. Mengandalkan darah spesialmu sendiri, kamu pikir kamu lebih unggul, memandang rendah orang lain, dan menganggap orang lain sebagai sampah. Dengan darah khususmu, klan harus menjagamu dalam segala hal dan menghabiskan banyak sumber daya untuk mengolahmu. Semua ini dihasilkan oleh darah dan bakatmu. Lu Mingdao. Ya, aku terlahir mulia. Apakah kamu iri padaku? Pedang tidak memiliki jalan debu. Lu Ming terkekeh acuh tak acuh, menatap pedang dan berkata, tapi sekarang, bakatmu yang benar tidak sebagus sampah di depanku. Bakatmu yang disebut bukan omong kosong di depanku. Apakah menurutmu para Zhongmen akan menghukumku, yang jauh lebih berbakat darimu, karena kultivasimu yang tidak berguna? Apakah mungkin? Ledakan. Setiap kata Lu Ming, setiap kata, seperti guntur, meledak di benak pedang. Ya, bakat Lu Ming jauh di atasnya, dan nilainya di sekolah pedang Xuanyuan juga jauh di atasnya. Bagaimana Lu Ming bisa dihukum karena limbahnya yang tidak berguna? Tidak mungkin. Mungkin pejabat senior Zhongmen akan dengan giat mengolah Lu Ming. Tidak. Tidak akan. Pedang Wu Chen meraung putus asa, tidak dapat menerima semua ini. Dia tahu bahwa ketika dia dihapuskan, dia hanya bisa dihapuskan dengan sia-sia, dan klan tidak akan pernah memulai untuknya. Di TKP, orang lain juga tiba-tiba, itu benar. Bakat Lu Ming sekarang sebanding dengan Duan Mulin dan Feng Wuji. Darah khusus umumnya tidak sebaik dia. Bagaimana dia bisa dihukum berat? Hari ini adalah hari besar saudaramu Yun. Bawa dia bersamamu dan keluar dari sini. Lu Ming tidak lagi melihat pedang bersih itu seperti genangan lumpur, tetapi beralih ke pemuda yang memegang pedang itu.
Pada saat ini, pemuda yang memegang pedang dan pemuda yang kuat itu ketakutan setengah mati. Mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka menyeret pedang, yang masih berteriak, keluar dari aula dansa pedang. Badai yang membahayakan kehormatan daftar perunggu berakhir dengan tergesa-gesa karena kedatangan Luming. Bab 143. Hari ini benar-benar liku-liku. Pada awalnya, Jiang Wuchen dan yang lainnya tiba, menunjukkan postur tubuh mereka yang luar biasa dan kekuatan yang tak tertandingi, hampir menyapu kejeniusan di daftar perunggu. Daftar perunggu tidak terkalahkan, dan bahkan Zhang Muyun pada akhirnya dikalahkan. Orang mengira daftar perunggu hari ini akan memalukan. Tetapi pada saat ini, Lu Ming datang untuk menghancurkan bakat halaman kilin dengan kekuatan yang mencengangkan, dan akhirnya meninggalkan pedang tanpa debu, yang membalikkan situasi. Hari ini, kehormatan daftar perunggu tidak akan rusak. Sebaliknya, itu akan dipromosikan oleh Lu Ming. Murid dari 4 halaman utama akan berpikir bahwa halaman kilin yang misterius tidak lebih dari itu. Bagaimana dengan pembuluh darah khusus? Darah makhluk biasa masih bisa memenangkan pertempuran. Duan Mulin seperti ini. Dia dikenal sebagai yang pertama dari 4 jenius besar. Sekarang, Lu Ming. Dengan cara ini, para murid dari 4 pekarangan akan lebih percaya diri dan iman mereka secara alami akan lebih teguh. Kakak Muyun, ini hadiahku. Apakah kamu puas? Saat ini, Lu Ming berbalik dan berkata sambil tersenyum. Hahaha, hadiah ini belum pernah terjadi sebelumnya. Silakan duduk. Zhang Muyun tertawa dan meminta Lu Ming untuk duduk bersamanya. Lu Ming tersenyum bahagia dan pergi ke tempat duduknya. Saat ini, seseorang datang untuk membersihkan medan perang. Tak lama kemudian, medan perang telah disortir secara kasar, dan makanan serta anggur disajikan. Perjamuan dimulai dengan suasana hangat. Kakak Sang, ini bersulang untukmu. Segera, orang-orang mulai bersulang. Setelah memberi penghormatan kepada Zhang Muyun, dia mulai menghormati Lu Ming. Lingkong memegang toples anggur, datang ke Lu Ming dan berkata, Lu Ming, hari ini adalah bagian besar dari hati orang. Aku tidak pernah membawa orang ke Lingkong. Sekarang, aku telah membawa kamu ke 3 mangkuk. Selesai berkata, bawa toples anggur di udara, gulu-gulu minum. Ayo. Lu Ming bangkit, mengambil mangkuk besar dan mengeringkan 3 mangkuk. Bagus, adik seperguruan Lu Ming, aku juga akan memberimu 3 mangkuk. Geng Duan bangkit dan membawa toples anggur. Lu Ming tidak akan menolak untuk minum. Melihat bahwa Lu Ming tidak mengudara, mereka lebih tertarik pada Lu Ming dan datang untuk bersulang satu demi satu. Suasananya sangat hangat. Tentu saja, ada juga pengecualian. Misalnya, murid Akademi Harimau Putih, dengan mata berkedip dan duduk di satu sisi, agak malu. Beberapa dari mereka bahkan tampak suram. Lu Ming mengalahkan Jiang Wuchen dan hanya mereka yang tidak senang. Semakin kuat Lu Ming, semakin tidak menguntungkan bagi keluarga Duanmu. Orang mendorong cangkir demi cangkir, dan segera setelah 3 putaran anggur. Pada pertandingan pengadilan keempat, meskipun orang-orang itu adalah saingan, mereka hanya berada di platform pertandingan pengadilan keempat. Ketika mereka turun dari panggung, mereka semua adalah murid dari Sekte Pedang Suanyuan. Mereka tidak memiliki permusuhan satu sama lain, dan mereka masih muda. Mereka segera semakin dekat satu sama lain. Cheng Feiluan, misalnya, adalah seorang wanita, tetapi dia sangat heroik. Mengandalkan Lu Ming sebagai murid Akademi Rosevins, dia menyeret Lu Ming untuk bekerja di dalam toples. Akhirnya, dia mabuk dan bingung, dan wajahnya yang kecil menjadi merah dan cantik. Tertarik di udara, Duan Gang, Dong Chee dan sekelompok serigala bejat melolong tanpa henti dan mengelilingi Cheng Feiluan. Beberapa tetua berjubah perak sedang minum, menatap para remaja ini, dan mata mereka penuh harapan. Inilah telaga, inilah semangat pemuda, penuh darah dan semangat, persaingan satu sama lain, tetapi tidak kekurangan persahabatan. Ini adalah pilar masa depan sekolah pedang Suanyuan. Mereka tidak sabar untuk melihat orang-orang ini tumbuh dewasa. Setelah 3 putaran anggur, sudah larut malam dan perjamuan selesai. Kerumunan kembali berbondong-bondong. Malam ini, Lu Ming tidak berlatih. Setelah kembali ke asrama, dia tidur nyenyak. Ketika dia bangun keesokan harinya, hari sudah siang. Lu Ming merasa segar. Peregangan, seluruh tubuh terdengar suara tepuk tangan. Buka pintunya dan keluar. Tapi Pangsi kembali dari rumah sakit dengan wajah gembira. Saat melihat Lu Ming, Pangsi dengan bersemangat berkata, kakak bela diri Lu Ming, kamu sangat kuat. Kemarin, di perjamuan kakak bela diri Zhang Muyun, kamu mengalahkan kejeniusan Akademi Kilin dengan 3 gerakan, dan sekarang klan telah tersebar di seluruh negeri. Setelah mengatakan itu, Pangsi menatap Lu Ming dengan penuh kekaguman. Kecepatan transmisi sangat cepat. Lu Ming berpikir. Kakak Lu Ming, tahukah kamu? Aku sudah menjadi selebriti sekarang, karena begitu aku keluar dari asrama bersamamu, akan ada sekelompok murid perempuan di sekitarku. Pangsi melanjutkan. Banyak murid perempuan di sekitarmu. Apa yang kamu lakukan? Lu Ming tertegun.
Pangsi berkata sambil menyeringai, tentu saja, ini untuk menanyakan tentang berita kamu, hobi kamu, gadis seperti apa yang kamu sukai, dan apakah kamu memiliki objek favorit. Tetapi setelah berita kamu keluar kemarin, tren ini bahkan lebih menakutkan. Ah! Lu Ming tertegun dan kemudian tertawa getir. Dia tidak mengharapkan hasil seperti itu. Ah! Tidak baik menjadi terlalu terkenal. Lu Ming Mei menghela nafas. Gadis-gadis itu sangat antusias sehingga aku tidak menolak. Aku memberitahu mereka semua yang aku tahu. Kakak laki-laki Lu Ming, bukankah kamu menyalahkan aku? Pangsi menatap Lu Ming Dao. Sulit untukmu, batu besar. Lu Ming menepuk bahu Pangsi dan kemudian bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu suka wanita yang montok dan dewasa, dan kamu sudah punya objek favorit. Mulan yang lebih tua. Jalan Batu Pang. Opo-opo. Lu Ming tersandung dan hampir jatuh. Melihat Pangsi, dia berkata, kamu. Apakah kamu benar-benar mengatakan itu? Tuhan, siapa yang memberitahumu itu? Hua Qi memberitahuku. Dia mengatakan bahwa kamu ingin makan tahu Mulan yang lebih tua sepanjang hari. Dia mengatakan bahwa dia ingin putus denganmu dan bahwa kamu akan melupakan kebenaranmu ketika kamu melihat warnanya. Terlebih lagi, melalui aku pengamatan, apa yang dia katakan cukup masuk akal. Pangsi menggaruk kepalanya. Masuk akal. Masuk akal, kentut. Dahi Lu Ming penuh dengan garis-garis hitam, menggertakkan giginya dan berkata, bunga gila, aku belum selesai denganmu. Kakak bela diri Lu Ming, mengapa kamu marah? Sangat efektif bagiku untuk mengatakannya. Banyak gadis pergi dengan wajah sedih dan berkata bahwa mereka tidak akan mengganggumu lagi. Pangsi melanjutkan. Aku. Lu Ming hampir memuntahkan darah tua. Itu ceroboh untuk berteman. Jika kabar ini sampai ke Mulan, bagaimana ia harus menghadapi Mulan? Apakah kamu tidak salah paham? Saat ini, Lu Ming hanya tersenyum pahit dan ingin menangis tanpa air mata. Melihat penampakan lukisan Lu Ming, Pangsi bertanya dengan prihatin, kakak seperguruan Lu Ming, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa sehat? Apakah kamu terluka dalam perang kemarin? Tidak, aku ingin diam. Lu Ming memiliki ekspresi lelah. Oh, baiklah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Jalan Batu Pang, lalu kembali ke kamar. Lu Ming ini menangis tanpa air mata, memikirkan apakah akan meminta penjelasan Mulan. Lupakan saja, aku tidak peduli, tapi sekali lagi, penampilan kakak perempuan Mulan dan sosok tingkat air bencana, aku punya beberapa ide, dan itu normal, haha. Lu Ming terkekeh dan dengan cepat menyesuaikan diri untuk keluar. Hari-hari ini, Lu Ming tidak berencana untuk berlatih lagi. Dia berencana untuk bersantai. Sudah lebih dari setahun sejak dia mendapatkan kuil tertinggi dan darahnya mulai terlahir kembali. Lu Ming telah berlatih keras setiap saat. Sarafnya terlalu tegang. Saatnya bersantai selama beberapa hari. Bab 144. Selama 7 hari berikutnya, Lu Ming akan beristirahat jika dia ingin beristirahat. Jika dia ingin berjalan-jalan, dia akan berjalan-jalan di sekitar tempat-tempat indah di puncak Su. Hanya perlu 2 jam setiap hari untuk mempraktikkan formula naga pertempuran yang sebenarnya dan memoles ki yang sebenarnya. Setelah 7 hari istirahat, Lu Ming penuh energi dan semangat, dan tubuh serta pikirannya kosong. Semua emosi negatif, tekanan dan masalah dikesampingkan. Kakak bela diri Lu Ming, apakah kamu ingin pergi ke kelas? Hari ini, beberapa tetua secara khusus berbicara tentang pengetahuan dasar alkimia. Di halaman, Pangsi melihat Lu Ming dan bertanya. Pengetahuan dasar tentang alkimia. Lu Ming terlihat tertarik. Seorang pejuang, bahkan jika dia bukan penyuling Ming dan tidak dapat membuat pil, dapat memahami beberapa farmakologi dasar, yang sangat membantunya. Misalnya, jika kamu menemukan ramuan berharga di alam liar, tetapi kamu tidak mengetahuinya, itu memalukan. Selain itu, beberapa obat ajaib harus diekstraksi dengan cara yang tepat. Jika kamu mengambilnya secara acak, mereka akan kehilangan propertinya. Formula nyata Lu Ming untuk melawan naga seringkali membutuhkan kombinasi berbagai bahan. Meski ada resep rahasia di dalamnya, jika kamu mengetahui beberapa farmakologi, akan lebih mudah untuk menyiapkannya. Lu Ming sudah lama ingin mempelajari beberapa pengetahuan farmakologis dasar. Ayo kita berkumpul. Lu Ming tersenyum dan berjalan keluar bersama Pangsi. Itu masih alun-alun tempat aku menghadiri kelas terakhir kali. Saat ini, ada ratusan orang di sini. Ini kakak laki-laki Lu Ming. Halo, kakak senior Lu Ming. Mereka yang datang ke sini untuk mendengarkan farmakologi dasar semuanya adalah murid baru. Setelah melihat Lu Ming, mereka menyapa dengan hormat. Sekarang, di mata mereka, Lu Ming adalah seorang idola. Di kelas yang sama dengan mereka, prestasi mereka sangat berbeda. Banyak orang belum menembus ranah seni bela diri. Bahkan banyak murid perempuan muda, sepasang mata besar berair itu dari waktu ke waktu ke Lu Ming. Lu Ming menyentuh hidungnya dan pura-pura tidak tahu. Mengapa? Apa itu tetua Mulan? Di pinggir, Pangsi berseru kaget. Lu Ming melompat dalam hatinya dan melihat ke atas. Benar saja, ada sosok anggun di atas alun-alun itu, yakni Mulan. Mulan melirik ke seluruh adegan.
Setelah melihat Lu Ming, dia juga sedikit terpana. Matanya berkedip sesaat. Kemudian dia pulih dan berkata, hari ini, aku akan memberitahu kamu beberapa pengetahuan dasar tentang alkimia. Sebagian besar dari kamu mungkin bukan penyuling Ming, tetapi ada baiknya untuk mengetahui lebih banyak. Sekarang, mari kita mulai dengan persiapan dan identifikasi bahan obat dasar. Petik 2. Kemudian, Mulan berbicara tentang beberapa pengetahuan dasar tentang alkimia, dan Lu Ming mendengarkan dengan penuh perhatian. Pidato Mulan berlangsung beberapa jam. Lu Ming terpesona dan merasa mendapat banyak manfaat. Apakah kakak perempuan Mulan masih ahli prasasti? Lu Ming berpikir. Yah, itu saja untuk hari ini. Kamu kembali. Mulan mengumumkan, lalu menatap Lu Ming, matanya berkedip sejenak, dan berkata, Lu Ming, kamu tetap di sini. Hati Lu Ming melonjak. Mata orang lain beralih ke Lu Ming satu demi satu, dan kemudian mereka memikirkan rumor yang mereka dengar selama periode waktu ini. Penatua Mulan meninggalkan Lu Ming sendirian lagi. Apakah itu benar? Tidak, Lu Ming sangat menyukai Mulan yang lebih tua. Itu normal. Yah, pria akan menyukainya. Aku juga menyukainya. Tiba-tiba, ada gumaman di antara hadirin. Belum. Mulan mengerutkan kening dan minum. Yang lain terkejut dan pergi dengan tergesa-gesa. Kakak Lu Ming, ayolah. Pangsi juga memberi semangat pada Lu Ming saat dia pergi. Dia membuat kelopak mata Lu Ming melompat lurus dan tidak bisa berkata-kata. Segera, hanya Lu Ming dan Mulan yang tersisa di alun-alun. Batuk. Mulan terbatuk beberapa kali dan berkata, Lu Ming, kudengar 3 jurusmu mengalahkan kejeniusan Akademi Kilin. Itu benar-benar di luar dugaanku. Terima kasih atas pujiannya Kak Mulan. Aku beruntung. Jalan napas Lu Ming ke. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa tanah gurun Tuhan sangat luas dan tidak terbatas, dan kekaisaran tidak terhitung banyaknya. Di depan seluruh negeri, kekaisaran matahari yang terik hanyalah setetes air di lautan. Ada begitu banyak bakat alam, seperti pasir gangga. Meskipun kamu telah membuat beberapa pencapaian sekarang, kamu masih memiliki celah yang besar dibandingkan dengan iblis yang sebenarnya. Jadi, jangan mengendur. Di usiamu, kamu harus memperhatikan kultivasi, dan jangan memikirkan hal lain. Mulan memperingatkan dengan serius. Yang akan datang. Lu Ming tahu bahwa Mulan akhirnya langsung ke intinya. Aku sudah berlatih keras sepanjang waktu. Aku tidak tahu hal-hal lain apa yang dimaksud kakak perempuan bela diri Mulan. Lu Ming bertanya. Ini, kamu tidak tahu. Mata Mulan sedikit berbinar. Tentu saja aku tidak tahu. Aku telah berlatih dalam pengasingan selama ini, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Lu Ming terus bertingkah konyol. Bahwa ini. Wajah Mulan memerah dan matanya yang indah berkabut. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia menggertakkan giginya dan berkata, selama periode waktu ini, dikatakan bahwa kamu. Objek favoritmu adalah. Aku, apakah itu benar? Ah, begitukah? Lu Ming terkejut. Kemudian dia memegang dagunya dengan satu tangan dan menatap Mulan dari atas ke bawah dengan matanya. Mulan tidak nyaman di mana-mana, tatapan mata yang indah, cara, Lu Ming, apa maksudmu? Elder Sister Mulan, kamu cantik dan cantik. Pria mana yang tidak tergerak? Jawaban Lu Ming di luar pertanyaan, matanya terus menatap, dan mulutnya tersenyum tak bisa dijelaskan. Mulan melompat dalam hatinya dan berkata, apakah rumor di luar itu benar? Hei, hei. Lu Ming tersenyum dan perlahan mendekati Mulan. Sepasang mata menatap lurus ke arah mata Mulan. Jantung Mulan mau tidak mau melonjak, wajahnya memerah, dan dia berusaha menenangkan diri. Tapi tubuh dan wajah Lu Ming, semakin dekat, akhirnya bisa merasakan napas satu sama lain. Pipi Mulan memerah, jantungnya berdegup kencang, dan matanya yang besar dan indah berkabut air, menunjukkan sedikit kepanikan. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba tertawa dan berkata, palsu. Setelah mengatakan itu, Lu Ming berbalik dan pergi dengan wajah kusam. Setelah setengah suara, gigi kertak Mulan berteriak di alun-alun, Lu Ming. Lu Ming, yang telah pergi jauh, tiba-tiba menggigil entah kenapa. Apakah kamu baru saja bermain? Lu Ming berbisik, tapi mengingat rasa malu Mulan, dia dalam suasana hati yang baik dan tersenyum. Kakak bela diri Lu Ming, apakah kamu berhasil? Di tumpukan jerami di tepi, sesosok tiba-tiba melompat keluar, dan Lu Ming terkejut. Nes, batu besar, apa yang kamu lakukan di sini? Sekilas, Pangsi, Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Tentu saja, aku akan menunggu kabar baikmu, kakak bela diri Lu Ming. Aku melihatnya cekikikan sepanjang jalan. Bagaimana dengan itu? Apakah pengakuannya berhasil? Mata Pangsi bersinar. Pengakuan apa? Berantakan, batu besar. Jangan bicara omong kosong. Aku pikir kamu semua dirusak oleh maniak bunga. Lu Ming memiliki garis-garis hitam di wajahnya. Bukan. Pangsi menggaruk kepalanya. Tentu saja tidak, batu besar. Sudah kubilang, jangan bicara omong kosong saat kamu keluar. Selain itu, jangan dengarkan pria yang tergila-gila pada bunga itu. Lu Ming menegur dengan sungguh-sungguh dan serius. Bab 145.
Pang Xi mengangguk berulang kali untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Lu Ming menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak bisa berkata-kata. Segera setelah itu, keduanya kembali ke asrama. Setelah kembali ke asrama, Lu Ming berlatih keras lagi. Setelah 7 hari relaksasi, Lu Ming penuh semangat dan berpikiran terbuka. Dia lebih mahir dalam berlatih seni bela diri. 3 hari kemudian, kami membuat terobosan di udara untuk mencapai level ketiga. Tingkat ketiga dari seni bela diri tingkat atas tingkat Xuan setara dengan tingkat ke-6 dari seni bela diri tingkat rendah tingkat Xuan. Pada titik ini, Lu Ming sudah bisa berjalan tanpa jejak salju dan di ujung rumput. Ini benar-benar terbang di atas rumput. Jika kita terus menerobos air, tidak akan ada masalah. Sampai saat ini, Lu Ming menghabiskan lebih banyak waktu pada formula naga pertempuran yang sebenarnya dan kode baja yang menyala. Kultivasi tubuh sangat lambat. Setelah beberapa bulan berlatih, tubuh Lu Ming masih berada di kelas 2 Xiao Cheng, dan masih ada jalan panjang sebelum Da Cheng kelas 2. Di sisi lain, Lu Ming merasa telah mencapai puncak dunia seni bela diri. Dia sangat dekat dengan dunia master seni bela diri, hanya selangkah lagi. Selain itu, Lu Ming perlu tinggal dan menumpuk, karena apa yang dia praktikkan adalah formula sebenarnya dari naga pertempuran, yang telah mencapai level ketiga. Tingkat Ki asli 4 kali lipat dari Ki asli biasa, dan akumulasinya cukup kuat. Selama dia berlatih dengan sempurna, dia bisa menerobos secara alami. Waktu seperti momen yang cepat berlalu, dan dalam sekejap mata adalah sekitar 20 hari. Sekolah Pedang Xuanyuan mengantarkan hari perekrutan murid setahun sekali. Lu Ming telah menjadi anggota Sekte Pedang Xuanyuan selama 1 tahun. Hari-hari ini, kota Xuanjian sangat semarak, penuh dengan pria dan wanita muda yang penuh semangat. Pada hari ujian, ada antrean panjang di depan gerbang sekolah Pedang Xuanyuan. Lu Ming berjalan dengan santai dan sampai di alun-alun dekat gunung depan. Mereka yang telah lulus ujian harus datang ke sini untuk memilih kompleks mana yang akan diikuti. Ayo, datang dan bergabunglah dengan halaman Qinglong, yang merupakan yang tertua dari 4. Datanglah ke rumah harimau putih kami. Yang terkuat dari keempatnya adalah rumah harimau putih kami. Teriak para murid dari 4 halaman di sini. Di alun-alun, para murid baru yang lulus ujian berpasangan dan bertiga berkumpul untuk berdiskusi. Ayo bergabung dengan rumah harimau putih. Halaman keempat halaman harimau putih adalah yang terkuat, dan bergabung dengan halaman harimau putih pasti akan memiliki lebih banyak prospek. Apa yang kamu ketahui? Apakah kamu tahu bahwa ada daftar perunggu di antara murid tingkat perunggu dari 4 halaman utama, tetapi aku telah mendengar bahwa tidak ada murid dari Akademi Macan Putih. Aku pernah mendengarnya. Dikatakan bahwa Lu Ming, orang pertama dalam daftar perunggu, adalah Lu Ming dari Akademi Suk. Dia adalah seorang murid yang baru bergabung dengan barisan tahun lalu. Begitu dia mulai, dia bergegas ke atas daftar perunggu. Dikatakan bahwa belum lama ini, dia mengalahkan murid-murid Akademi Kilin dengan ikatan darah khusus. Apa? Bagaimana kamu tahu itu? Kakak laki-lakiku adalah murid perak. Tentu saja, dia memberitahuku. Bagaimana kalau kita bergabung dengan rumah Rosevins? Bagus. Beberapa remaja, setelah musyawarah, pergi ke persimpangan pekarangan Mawar. Ayo pergi. Aku akan bergabung dengan rumah Rosevins. Lu Ming adalah idolaku dan tujuanku. Aku harus memenangkan raja baru tahun ini. Di sisi lain, ada juga beberapa orang yang datang ke sini, salah satunya adalah seorang pemuda yang penuh semangat. Terserah kamu untuk mengejar Lu Ming. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Tidak ada orang biasa yang bisa mengejar mereka. Remaja lain diremehkan. Beberapa orang bertengkar satu sama lain. Para murid yang bertanggung jawab atas pendaftaran di Akademi Zuk tidak bisa menutup mulut. Murid-murid akademi lain sangat iri padanya. Lu Ming tersenyum, tapi dia sangat terkenal sekarang. Bahkan banyak anak muda yang bukan pemula pernah mendengar namanya. Selain itu juga mempromosikan perekrutan murid di Akademi Zuk, yang tidak terduga baginya. Belakangan, Lu Ming tidak berhenti dan berjalan menuju halaman Rosevins. Adik Lu Ming. Saat ini, seorang murid yang bertanggung jawab atas pendaftaran di Akademi Zuk melihat Lu Ming dan menyapa sambil tersenyum. Tiba-tiba, mata para murid baru itu tertuju pada Lu Ming. Lu Ming. Apakah dia Lu Ming? Sangat muda. Hampir seperti kita. Omong kosong, Lu Ming adalah seorang murid yang mulai sekolah tahun lalu. Tentu saja, dia seumuran dengan kita. Dia adalah Lu Ming, sangat tampan. Murid baru, pria dan wanita, memandang Lu Ming satu persatu. Lu Ming tersenyum pahit, mengangguk pada murid tua itu, lalu pergi ke halaman Rosevins. Sudah waktunya untuk menerobos master seni bela diri yang hebat. Lu Ming berbisik. Dia keluar hari ini terutama untuk bersantai dan menyesuaikan keadaannya. Dia siap menerobos divisi seni bela diri. Di daftar perunggu, dia bukan yang pertama menerobos. Setengah bulan yang lalu, dia mendengar bahwa Zhang Muyun telah menembus dunia master seni bela diri yang hebat. Aku yakin dalam beberapa tahun ke depan, banyak talenta yang bertahan di daftar perunggu selama 1 atau 2 tahun akan memilih untuk menerobos.
Sepanjang jalan, Lu Ming tidak kembali ke asramanya, tetapi berjalan menuju ketinggian puncak Suk. Tempat yang dia tuju disebut Gua Huangqi, yang merupakan tempat latihan terkenal di Akademi Suk. Konon pernah ada habitat Phoenix yang sebenarnya, sehingga disebut Gua Huangqi. Tentu saja, ini hanya legenda, dan tidak banyak orang yang percaya bahwa Zhen Huang adalah binatang purba. Sudah lama punah di dunia. Beberapa orang berspekulasi bahwa di masa lalu, mungkin ada monster besar yang menghuni burung. Karena di Gua Huangqi, aura langit dan bumi sangat kaya, dan cenderung atribut api, yang sangat cocok untuk terobosan. Secara umum, jika murid Akademi Zuk ingin memasuki Gua Huangqi untuk berkultivasi, mereka harus membayar poin kontribusi, dan kamu tidak dapat memasukinya jika kamu memiliki poin kontribusi. Kuota sangat terbatas, dan jumlahnya tetap setiap bulan. Namun, Lu Ming tidak membutuhkan poin kontribusi. Ini adalah hadiah pertama yang dia dapatkan dari kompetisi besar 4 halaman. Dia dihadiahi oleh Akademi Zuk. Dia bisa memasuki Gua Huangqi selama 1 bulan tanpa poin kontribusi. Perjalanannya lancar. Segera, Lu Ming datang ke Gua Huangqi. Pintu masuk Gua Huangqi disegel oleh gerbang batu. Di depan gerbang, ada seorang lelaki tua yang menjaganya. Orang tua itu masih dengan mata tertutup. Berhenti, Gua Huangqi adalah tempat penting dari halaman Rosevins. Kamu tidak diizinkan memasukinya sesuka hati. Tiba-tiba, penjaga tua itu membuka matanya, dan Lu Ming sepertinya melihat 2 lampu pedang keluar. Sebuah gunung seperti napas datang dari orang tua. Tuan, benar-benar master tingkat Wuzong. Lu Ming tergerak. Aku pergi ke Gua Huangqi untuk berlatih. Lu Ming berpegangan tangan dan memberi hormat. Dibudidayakan. Jika aku ingat dengan benar, tidak akan ada kuota untuk bulan ini. Kata orang tua itu. Lu Ming yang lebih muda, Dekan Yan berkata bahwa kamu bisa datang kapanpun kamu mau. Lu Ming mengeluarkan kartu giok dan memberikannya kepada lelaki tua itu. Apakah kamu Lu Ming? Begitu mata lelaki tua itu berbinar, dia mengambil kartu giok identitasnya dan melihatnya dengan senyum di wajahnya. Dia berkata, ya, kamu bisa masuk kapan saja. Waktunya 1 bulan. Masuk. Orang tua itu mengembalikan kartu giok itu ke Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, gerbang batu Gua Huangqi terbuka. Terima kasih banyak. Lu Ming mengepalkan tinjunya lagi dan melangkah masuk. Bab 146. Begitu memasuki Gua Huangqi, Lu Ming merasakan aura langit dan bumi yang kuat. Sungguh aura langit dan bumi yang kuat, lebih dari 10 kali lebih kuat dari itu di luar. Lu Ming ketakutan. Jika ada kecepatan kultivasi jangka panjang, pasti ada aura yang kuat. Sayangnya, hal tersebut tidak mungkin, karena kecepatan lahirnya aura langit dan bumi juga terbatas. Lu Ming terus berjalan masuk. Sekitar beberapa puluh meter kemudian, Lu Ming melihat kedua sisi gua dan membuka sebuah ruangan batu, yang harus digunakan oleh mereka yang datang dan berlatih. Lu Ming terus berjalan menuju ke dalam, dan aura langit dan bumi menjadi semakin kuat. Ketika kedalamannya 100 meter, aura langit dan bumi lebih dari 10 kali lipat dari dunia luar. Setelah sampai di sini, itu sudah menjadi tempat dengan aura langit dan bumi terkuat di Gua Huangqi. Lu Ming tidak bergerak lagi. Dia memasuki sebuah ruangan batu di tepi, menutup gerbang batu, dan duduk bersila. Dengan kilatan cahaya darah, pembuluh darah roh yang menggigit muncul. Saat pembuluh darah dipromosikan ke level 5, darah roh pemangsa sedikit meningkat, tidak ada bedanya dengan ular kecil. Saat pembuluh darah roh menelan muncul, dia membuka mulutnya dan menghisapnya. Aura langit dan bumi di sekelilingnya bergulir ke arah Lu Ming, diserap oleh darah, diubah menjadi energi dan dituangkan ke dalam tubuh Lu Ming. Lu Ming menjalankan Zanlong Zhenjue, terus-menerus menyempurnakan energi yang mengalir ke tubuhnya menjadi ki sejati. Prestasi Lu Ming terus terkonsolidasi, sangat dekat dengan ranah master seni bela diri yang hebat. Lu Ming tidak terburu-buru untuk menerobos, tetapi terus-menerus memoles wilayahnya sendiri untuk membuat fondasinya lebih kokoh. Dalam sekejap, lebih dari 20 hari berlalu. Sudah waktunya. Hati Lu Ming tergerak, dan topan di dantian berputar dengan cepat. Ki sejati di meridian melonjak seperti air sungai. Setiap ki sejati seperti naga kecil asli. Mengaum, mengaum. Lu Ming bahkan bisa mendengar suara naga. Semua ki sejati berkumpul bersama dan mulai berdampak pada kemacetan master seni bela diri yang hebat. Ledakan. Ledakan. Raungan, seperti guntur. Tentu saja, dunia luar tidak dapat mendengarnya. Semua ini terjadi di tubuh Lu Ming. Dalam proses tumbukan, aura langit dan bumi terus menyatu dan mengalir ke tubuh Lu Ming untuk mengisi kembali ki sejatinya. Aku tidak tahu berapa lama setelah itu, tubuh Lu Ming tiba-tiba bergetar, dan nafas yang kuat keluar dari tubuh Lu Ming. Napas ini 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, tubuh Lu Ming seperti lubang hitam. Aura antara langit dan bumi dengan gila-gilaan menyatu menuju Lu Ming, yang diserap oleh Lu Ming dan diubah menjadi ki sejati yang lebih agung. Ini sangat kuat. Apakah ini tempat master bela diri yang hebat? Ki yang sebenarnya 10 kali lebih kuat dari 9 seni bela diri teratas. Lu Mingxin sangat gembira. Berikan padaku.
Hati Lu Ming membaca gerakan, tangan kanan dengan lembut untuk beberapa saat, lampu berkedip, tombak panjang berwarna merah menyala muncul di tangan Lu Ming. Mengondensasi gas menjadi prajurit adalah satu-satunya cara bagi master seni bela diri yang hebat. Ki asli diringkas menjadi senjata, seperti esensinya. Meskipun tidak sebanding dengan prajurit roh yang sebenarnya, itu tidak jauh berbeda. Kuncinya adalah selama ki yang sebenarnya tidak habis, itu bisa tidak ada habisnya. Sua. Lu Ming melambaikan tangannya, dan tombak panjang di tangannya ditembakkan. Dengan suara, Lu Ming menusuk ke dinding ruang batu, yang dalamnya lebih dari setengah. Namun, ketika tombak itu terlepas dari tangan, dalam sekejap tombak itu berubah menjadi energi dan menghilang di langit dan bumi. Dikatakan bahwa ketika kamu mencapai master seni bela diri tingkat tinggi, senjata yang dipadatkan dapat menggumpal tetapi tidak menyebar, bertahan selama beberapa hari, dan dapat meminjamkan orang lain untuk bertarung, yang mirip dengan senjata asli. Kekuatan tempur Lu Ming melonjak ketika dia menerobos wilayah divisi militer besar. Aku tidak tahu berapa banyak, tetapi Lu Ming tidak segera keluar. Sebaliknya, dia terus berlatih. Hanya 1 bulan untuk berlatih di Gua Huangqi. Sekarang masih beberapa hari lagi. Itu hanya untuk mengkonsolidasikan kultivasi. Setelah beberapa hari, Lu Ming bangun dan berjalan keluar dari Gua Huangqi menuju asrama. Setelah kembali ke asrama, aku melihat Huachi duduk dengan linglung di halaman. Aku tidak tahu apa yang aku pikirkan. Lu Ming, kamu kembali. Aku sudah menunggumu selama beberapa hari. Melihat Lu Ming mendorong pintu, mata Huachi berbinar. Tunggu aku. Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Tanya Lu Ming. Aku akan meninggalkan Sekte Pedang Xuanyuan untuk beberapa waktu. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padamu. Jalan Huachi. Tinggalkan sekolah pedang Xuanyuan. Kemana kamu pergi? Lu Ming tertegun. Huachi menghela nafas dan sepertinya khawatir. Dia berkata, sesuatu terjadi di rumah. Aku akan buru-buru kembali. Aku khawatir aku tidak akan kembali ke sekolah pedang Xuanyuan untuk waktu yang lama. Bukankah sekolah pedang Xuanyuan untuk waktu yang lama? Lu Ming sedikit mengernyit. Nyatanya, Huachi selalu sangat misterius di matanya. Huachi tidak pernah berbicara tentang asal-usulnya. Bahkan Lu Ming dan Pang Xi tidak tahu berapa level darah Huachi. Dia hanya tahu bahwa bakat Huachi luar biasa. Pada awalnya, kultivasi Huachi adalah salah satu master seni bela diri. 1 tahun kemudian, kultivasi Huachi telah naik ke seni bela diri tingkat ke-6. Sungguh menakjubkan menempatkannya pada bakat biasa. Itu pasti talenta terbaik. Selain itu, mereka hanya tahu bahwa Huachi sangat kaya. Sebelumnya, semua orang adalah teman. Lu Ming dan Pang Xi tidak banyak bertanya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Sekarang Lu Ming sedikit penasaran. Tetapi jika Huachi tidak mengatakannya, Lu Ming tidak akan bertanya. Selamat tinggal, kalau begitu. Lu Ming memegang tinjunya. Lu Ming, Dasi mengambil tugas memusnahkan orang Donyi 7 hari yang lalu dan pergi ke Dongkucheng. Saat kamu melihatnya, bantu aku mengucapkan selamat tinggal padanya. Huachi melanjutkan. Oke, tidak masalah. Tunggu. Singkirkan Donyi. Apa yang terjadi? Lu Ming mulai mengangguk, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di benaknya dan bertanya dengan heran. Donyi, suku yang tinggal di pegunungan pesisir, berpenduduk jutaan. Itu dapat berkomunikasi dengan monster dan binatang buas, yang merupakan masalah besar di bagian timur kerajaan matahari yang terbakar. Di timur terik matahari, ada sekte pedang Xuanyuan yang menjaganya. Orang Donyi tidak bisa membuat gelombang. Mereka hanya bisa bersembunyi di pegunungan pesisir yang dalam. Apakah ada perubahan pada orang Donyi sekarang? Huachi mengangguk dan berkata, 10 hari yang lalu, orang-orang Donyi mengirim 100.000 pasukan untuk menyerang daerah Dongkucheng. Mereka bahkan turun ke 6 kota, dan akhirnya mereka diblokir di Dongkucheng. Menurut misi yang diberikan oleh Songmen, para murid dari 4 halaman utama pergi untuk memusnahkan orang Donyi, membunuh orang Donyi dan monster yang dipimpin oleh orang Donyi. Akan ada hadiah yang sesuai untuk kontribusi mereka. Sekarang banyak dari mereka murid dari 4 Yar telah pergi ke Dongkucheng. Lu Mingdian, aku rasa aku tahu apa yang terjadi. Pegunungan pesisir tidak ada habisnya, menutupi bagian timur kerajaan matahari yang terik. Tempat sekte pedang Xuanyuan berada tepat di dekat tengah pegunungan pesisir. Ada rentang panjang di utara dan selatan. Dongkucheng berjarak sekitar 20.000 li di selatan sekte pedang Xuanyuan, dekat dengan pegunungan pesisir. Jangan khawatir, aku akan memberitahu batu besar. Lu Ming mengangguk. Yah, kalau begitu aku akan pergi. Huachi kemudian keluar, mengambil beberapa langkah, berhenti dan merenung sejenak, berkata, Lu Ming, jika kamu punya kesempatan, kamu dan batu besar bisa pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menemukanku. Ibu kota kekaisaran. Mata Lu Ming tiba-tiba cerah. Apakah rumah Huachi di ibu kota kekaisaran? Huachi tidak banyak bicara dan melangkah keluar dan menghilang dalam sekejap mata. Ibu kota kekaisaran. Aku akan ke sana cepat atau lambat. Lu Ming berbisik. Bab 147. Setelah merenung sejenak, Lu Ming pergi ke ruang tugas. Dia akan mengambil alih tugas memusnahkan Donyi.
Membunuh monster orang Donyi dan orang Donyi tidak hanya memiliki hadiah poin kontribusi yang sesuai, tetapi juga dapat melahap esensi darah, meningkatkan kultivasi, dan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Datanglah ke aula misi, sangat mudah untuk menerima tugas. Setelah menerima token tugas, Luming akan pergi ke kota timur. Alih-alih mengendarai tunggangan, dia menggunakan metode tubuhnya untuk mengejar. Metode tubuhnya saat ini jauh lebih cepat daripada metode kuda skala hijau, dan proses menempuh jalan juga merupakan proses budidaya metode tubuh. Tubuh Luming seperti gumpalan angin sepoi-sepoi, seringan apapun. Begitu jari kakinya menginjak rerumputan, tubuhnya akan terbang ke depan sejauh puluhan meter, seolah dia terkejut, dan dia akan menghilang dalam sekejap mata. Kecepatan ini, hanya 3 hari, Luming datang ke timur kota. Dongkucheng tidak diragukan lagi adalah kota besar dengan tembok setinggi lebih dari 30 meter, berkali-kali lebih besar dari kota Fenghuo. Saat ini, gerbang kota Dong ditutup, dan temboknya dijaga oleh tentara berbaju besi. Berhenti, siapa kamu? Ketika Luming tiba di gerbang kota, seorang jenderal berpakaian besi di tembok berteriak. Aku murid sekte pedang Xia Xuanyuan. Luming mengeluarkan kartu giok identitas, dan dengan lambaian lembut, itu menerbangkan tembok kota. Ini benar-benar murid sekte pedang Xuanyuan. Buka gerbangnya. Setelah melihat piring giok, sang jenderal melemparkannya kembali ke Luming, lalu memesan. Kak. Gerbang kota terbuka sedikit, dan Luming masuk. Setelah Luming masuk, gerbang ditutup kembali. Setelah gerbang, sejumlah besar tentara lapis baja ditempatkan, lebih banyak daripada tembok kota. Dongkucheng dijaga oleh pasukan kerajaan matahari yang terik. Ini mendukung 50.000 tentara. Semuanya elit. Tujuannya untuk menakut-nakuti orang Donyi. Saat ini, keluarga kerajaan menurun dan klan meningkat. Meskipun pasukan kerajaan matahari yang terik mendengarkan keluarga kerajaan di permukaan, mereka lebih cenderung mendengarkan sekte tertentu. Sama seperti tentara di Dongkucheng, hal itu menunjukkan bahwa mereka tetap mematuhi perintah keluarga kerajaan. Faktanya, mereka mematuhi perintah sekte pedang Xuanyuan. Jadi setiap kali terjadi sesuatu, mereka juga melapor ke sekte pedang Xuanyuan. Sia muda, semua murid sekte pedang Xuanyuan ada di Camp 1. Aku akan membawamu ke sana. Seorang sersan berjalan ke arah Luming. Bagus. Luming mengangguk. Ikuti sersan ke Camp 1. Segera setelah aku memasuki kamp, U200 Besaya mendengar banyak suara. Sungguh konyol bahwa beberapa dari kamu yang kurang dari 4 tingkat master seni bela diri berani mengambil tugas ini. Apakah kamu gila menyumbangkan sesuatu? Ini benar-benar membunuhku. Sudah kubilang, ketika kita pergi ke medan perang, kita akan kehilangan muka terhadap sekte pedang Xuanyuan. Aku tidak bisa membiarkanmu. Sampah beberapa ahli seni bela diri kurang dari 4 kali. Tidak ada yang akan menyelamatkanmu kalau begitu. Serangkaian suara arogan masuk ke telinga Luming. Luming mengikuti suara itu. Ketika aku semakin dekat, aku melihat beberapa kelompok orang berkumpul bersama. Mereka semua di bawah umur. Aku tahu mereka adalah murid dari sekte pedang Xuanyuan. Batu besar. Luming melihat Pangsi dalam sekelompok kecil orang. Saat ini, Pangsi tersipu dan dihadang oleh sekelompok orang lain bersama dengan 3 atau 4 orang lainnya. Pencapaian kita rendah, tetapi jika kita tidak terburu-buru, kita dapat membunuh beberapa orang Donyi yang terpencar. Jalan Pangsi Weng. Bunuh orang Donyi yang terpencar. Aku di sini untuk mengambil yang murah. Aku akan segera kembali ke Zongmen. Bisakah kamu mengambil yang murah dari rumah harimau putih? Di seberang Pangsi, seorang pemuda bermata segitiga minum dengan dingin. Omong kosong, siapa bilang kami pelit? Aku tidak akan memanfaatkanmu. Pangsi menelepon kembali. Mata segitiga mata pemuda dingin, cara, berani, kamu berani berbicara kembali, mencari pertengkaran. Ada beberapa murid lain dari sekte pedang Xuanyuan di tepi. Tanpa intervensi apapun, mereka semua melihat kegembiraan. Mencari pertengkaran. Siapa yang telah kamu pukul? Luming berjalan melewati jalan terang. Siapa? Pria muda bermata segitiga itu minum dengan dingin. Matanya yang bersinar beralih ke Luming. Tapi ketika dia melihat penampilan Luming, ekspresi wajahnya membeku. Luming. Jalan segitiga mata pemuda lengleng-leng. Wajah orang lain di pinggir juga sedikit berubah. Namun, beberapa orang menonton dengan penuh minat. Kali ini, tidak hanya murid tingkat perunggu tetapi juga murid tingkat perak datang ke sini. Kakak bela diri Luming, kamu juga di sini. Pangsi sangat gembira saat melihat Luming. Batu besar. Luming tersenyum dan berjalan mendekat. Kemudian dia melihat ke arah pemuda bermata segitiga dan berkata, siapa yang kamu katakan ingin kamu pukul tadi? Aku. Untuk waktu yang lama, aku tidak mengatakan sepatah kata pun. Luming, adik laki-laki Ming juga untuk kebaikan mereka. Apakah mereka murid Akademi Zuk? Kultivasi terlalu rendah, dan master seni bela diri tidak dapat mencapai 4 level. Sangat berbahaya jika kultivasi seperti itu pergi ke medan perang. Adik laki-laki Ming adalah demi keselamatan mereka. Pada saat ini, di belakang mata segitiga, seorang pemuda muncul di jalan. Ya, itu dia.
Setelah melihat pemuda ini, pemuda bermata segitiga itu berani. Oh. Luming menangis dan kemudian bertanya pada mata segitiga, apa prestasimu? Aku. 6 puncak seni bela diri. Kembalinya percaya diri dari mata segitiga. 6 puncak master seni bela diri berbakat. Sangat berbahaya untuk pergi ke medan perang dengan pencapaian rendah seperti itu. Kembalilah dengan cepat. Jalan ringan Luming, akhirnya menambahkan kalimat, aku juga untukmu. Kamu. Mata segitiga berwarna merah. Luming, kamu tidak ingin menjadi tidak masuk akal. Pemuda lain meminumnya dingin. Apa yang kamu Luming menyipit padanya? Berani, Luming, kamu tidak berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong jika kamu adalah yang pertama dalam daftar perunggu. Tidak peduli seberapa berbakatnya kamu hanya bisa menunjukkan prestisemu di antara murid tingkat perunggu. Kakak bela diri Du adalah seorang murid tingkat perak dan master dari 2 master seni bela diri yang hebat. Sangat mudah untuk menekanmu. Jika kamu berbicara kepadamu dengan suara yang bagus, jangan bersikap tidak sopan. Pemuda bermata segitiga menunjuk ke Luming dan berteriak. Meskipun kekuatan bertarung Luming sangat kuat sebelumnya, itu hanya dunia seni bela diri. Meski bakatnya melawan langit, dia bisa mengalahkan atau bahkan membunuh master seni bela diri yang hebat. Namun, ada 2 konsep, yang pertama dan yang kedua. Master seni bela diri yang hebat memiliki sedikit kekuatan untuk melawan master yang hebat. Inilah keyakinan pemuda mata segitiga. Dia tidak percaya bahwa Luming bisa melawan tuan yang hebat. Master seni bela diri yang hebat. Pantas saja dia begitu sombong. Luming memutar mulutnya sedikit, mencibir dan menamparkan. Bang! Tubuh pemuda bermata segitiga terbang langsung. Aku hanya tidak tahu harus berbuat apa. Ada apa? Suara samar Luming terdengar, disertai dengan sentuhan, suara pemuda bermata segitiga mendarat dengan berat. Luming, kamu terlalu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang akan memerintahmu? Wajah kakak bela diri Du suram. Luming tidak memberinya wajah sama sekali. Di depannya, dia menamparkan mata segitiganya, yaitu secara tidak langsung memukul wajahnya. Bab 148. Tentu saja, seseorang bisa menyembuhkanku, tapi sayangnya, itu bukan kamu. Luming terkekeh. Elder Brother Du, kamu harus membalas dendam untukku. Pada saat ini, mata segitiga itu berjuang untuk bangun dan menangis dengan sedihnya. Sayangnya, satu sisi wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan mulutnya penuh darah. Beberapa gigi rontok, dan ucapannya bocor. Wajah kakak bela diri Du bahkan lebih jelek. Di sampingnya, beberapa murid perak lainnya dari Akademi Harimau Putih datang dengan tampang buruk, tapi itu semua adalah pencapaian dari master seni bela diri yang hebat. Luming masih pengganggu. Di sebelah mereka, beberapa murid di halaman lain menyaksikan, dan seseorang bersuara. Jenius memang seperti ini, tapi menurutku, terlalu banyak lebih buruk daripada terlalu banyak. Bahkan dalam kejeniusan, ketika harus ditoleransi, kita tetap harus mentolerirnya, karena kejeniusan yang belum dewasa hanyalah seorang pejuang biasa. Jika kita mendominasi secara membabi buta dan mengikuti temperamen kita sendiri, kita pasti akan menderita kerugian. Kamu benar. Kekuatan bertarung Luming benar-benar kuat. Jika master seni bela diri yang hebat melawannya, dia akan menderita kerugian. Tapi dia tidak bisa menjadi lawan ganda dari divisi seni bela diri yang hebat. Kamu bisa mengambil yang bagus, lihat Du Feng. Dia akan kalah. Orang-orang di tepi berbisik. Luming, tahukah kamu mengapa banyak orang jenius yang jatuh lebih awal? Karena mereka tidak tahu bagaimana menahan diri. Ketika mereka menghadapi lawan yang tak terkalahkan, mereka masih terlihat seperti berada di atas. Jadi mereka tidak tumbuh dan jatuh. Saudara Du berkata dengan dingin. Luming terkekeh, itu omong kosong. Saat menghadapi lawan yang tak terkalahkan, tentu saja, kamu harus ditahan. Kamu ingin mati sia-sia. Apakah kamu ingin mengatakan itu? Tapi di hadapan lawan yang bisa ditekan dengan memutar tangannya, mengapa dia harus ditahan? Orang-orang di sekitarnya sedikit terpana. Makna Luming sangat jelas. Dia bisa menekan Du Feng dengan memutar telapak tangannya. Hahaha. Du Feng sangat marah dan tertawa dan berkata, aku melihat bagaimana kamu membalikkan telapak tangan untuk menekan aku. Bang! Du Feng melangkah keluar satu langkah, seperti palu yang berat di tanah, mengeluarkan raungan keras, nafas tubuhnya meledak, kental dan kuat, seperti gunung pada umumnya. Aku tidak tahu seberapa jauh lebih baik dari guru seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa 2 master bela diri yang hebat dapat membunuh 9 prajurit berat dengan tangan terbalik. Tangan Du Feng bersinar, dan pedang biru mengembun, seperti batu giok hijau yang dipoles. Mencacah. Dengan pedang, Du Feng memotong ke arah Luming, dan pedangnya sangat menakutkan. Lebih baik daripada pedang yang bersih. Mata Luming bergerak. Layak menjadi pria kuat dengan 2 tingkat divisi seni bela diri yang hebat. Seharusnya mudah untuk membunuh master bela diri yang hebat dengan kekuatan bertarung pedang yang bersih, tetapi seharusnya tidak menjadi lawan ganda dari divisi seni bela diri yang hebat. Namun, Luming bukanlah seorang guru seni bela diri. Ledakan. Tanpa melihatnya, Luming langsung meledak. Tinjunya ditutupi dengan lapisan lampu merah api,
yang membuat tinju Luming terlihat seperti bola api. Ledakan. Tinju Luming langsung menghancurkan pedang Du Fengqi dan pedang pertempuran terkondensasi dari ki aslinya. Semuanya dikalahkan dan dihancurkan, dan tinju terus membombardir. Bagaimana? Dalam sekejap, pupil Du Feng melebar tajam dan bersinar dengan warna yang luar biasa. Kemudian dia meraung dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya dengan cepat mundur dan tangannya bersinar. Pedang roh dan tentara sungguhan muncul dan berdiri di depannya. Kapan? Tinju Tang Feng berhembus pada pedang pertempuran limbing, dan kekuatan kekerasan meletus. Tubuh Du Feng seperti cangkang, yang diledakkan dan menabrak dinding lebih dari 30 meter, menghancurkan dinding dan dipenuhi asap. Desis. Terdengar suara menghisap udara dingin di antara penonton. Murid-murid dari 4 halaman hampir meledakkan mata mereka. Pukulan, hanya pukulan, Du Feng terbang keluar, bukan lawan sama sekali, lemah seperti ayam. Ini, bagaimana mungkin? Apakah Luming telah menembus ranah master seni bela diri yang hebat? Bagaimana bisa begitu cepat? Tapi ini satu-satunya kemungkinan. Kalau tidak, itu tidak akan begitu kuat. Dengan bakat seperti mereka, mudah untuk masuk ke wilayah divisi militer besar dan bertarung di luar level. Mereka belum pernah mendengarnya. Mereka berspekulasi bahwa Luming seharusnya melangkah ke alam master bela diri yang hebat. Mata segitiga juga tampak tertegun, ketika reaksi datang, seluruh tubuh gemetar ketakutan. Di dinding yang rusak, Du Feng berjuang untuk bangun, tertutup debu, menjadi lebih malu. Luming, tunggu aku. Kali ini, ada 3 atau bahkan 4 ahli seni bela diri yang kuat datang ke sini. Mari kita lihat. Du Feng dengan kejam meninggalkan kata yang kejam, dan kemudian pergi dengan cara yang suram. Sayang sekali dia tidak bisa tinggal sebentar. Mata segitiga juga buru-buru mengikuti Du Feng untuk pergi. Luming tersenyum dan tidak peduli. Kakak bela diri Luming, kamu telah menjadi lebih kuat lagi. Pang Si datang. Batu besar, sudah berapa hari kamu di sini? Ayo ceritakan padaku. Luming mengalihkan topik pembicaraan. Aku baru berumur 2 hari. Saat mereka datang ke kamp tentara, Pang Si memperkenalkan Luming. Menurut Pang Si, orang Don Yi menyerang kota Dong 3 hari yang lalu, tetapi mereka mundur setelah beberapa saat, dan mereka tidak melanjutkan penyerangan dalam 2 hari ini. Batu besar, ketika perang datang, dia tidak boleh impulsif. Perintah Luming. Selama perang, puluhan ribu pasukan menyerang pencapaian Pang Si. Sekarang, Pang Si hanyalah seorang master seni bela diri. Aku tahu itu. Aku hanya ingin mengasahnya. Aku tidak akan mati sia-sia. Pang Si menggaruk kepalanya. Kemudian dia berkeliling dengan Pang Si. Di barak, tentara sudah keluar untuk berjaga. Hanya ada murid sekte pedang Suanyuan. Murid sekolah pedang Suanyuan memiliki status khusus dan status tinggi, jadi ketika tidak ada perang, mereka lebih santai dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Pada hari pertama, itu tenang. Keesokan harinya, masih tenang, dan tidak ada pergerakan kebangsaan Don Yi. Dalam 2 hari terakhir, para murid Akademi Harimau Putih tidak menyusahkan Luming. Pada hari ketiga Luming datang ke sini. Bang! 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 Tiba-tiba, genderang meraung seperti guntur, bergema di seluruh barak. Orang-orang Don Yi datang untuk menyerang. Pergi dan bunuh mereka. Haha, ini dia kontribusiku. Ada lebih dari 2.000 yuan murid dari Sekte Xuanjian. Kebanyakan dari mereka adalah murid tingkat perunggu, sejumlah kecil dari mereka adalah murid tingkat perak, sekitar 100 orang. Dalam beberapa hari terakhir, burung telah tersedak. Saat ini, saat mendengarkan genderang perang, semuanya bersemangat dan bergegas ke arah tembok kota. Luming dan Pang Si, bersama dengan beberapa dari mereka, juga bergegas ke tembok kota. Ketika mereka sampai di tembok kota, pasukan Dong Qicheng telah bersenjata lengkap dan busur serta busur telah siap. Ledakan. Pada saat ini, di kejauhan, ke arah pegunungan pesisir, di ujung bumi, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan bumi sedikit bergetar. Kemudian, di ujung bumi, muncul awan gelap. Tidak, itu bukan awan. Itu monster. Ada monster tak berujung, berbentuk harimau, berbentuk serigala, berbentuk macan tutul, segala jenis, dan bahkan terbang. Di setiap monster, ada 1 atau 2 sosok. Mereka adalah orang-orang Don Yi. Setidaknya ada puluhan ribu monster. Oh, mengaum. Puluhan ribu monster berkumpul bersama, meraung dan mengejutkan langit, dan berlari kencang di bumi. Roh jahat itu membubung ke langit dan bergegas ke kota Dongkui seperti gunung. Bab 149. Wajah murid Sekte Pedang Suanyuan berubah, dan wajah beberapa orang menjadi sangat bermartabat. Ada yang lain, pucat dan ketakutan di mata mereka. Puluhan ribu monster berkumpul bersama, termasuk lebih banyak orang Don Yi. Momentum formasi terlalu kuat, menutupi langit dan bumi, seolah bisa menghancurkan segalanya. Secara umum, para murid Sekte Pedang Suanyuan biasanya bertarung dengan orang lain selain berlatih. Kapan kamu pernah melihat pemandangan seperti ini? Pada saat ini, aku ketakutan. Dulu mereka sangat arogan. Mereka tidak menganggap serius orang Don Yi. Mereka berpikir bahwa mereka datang ke sini hanya untuk mengambil kontribusi.
Saat ini, mereka tidak lagi memiliki ide itu. Perang, inilah perang sesungguhnya. Senang hidup dalam perang semacam ini. Beberapa orang hanya merasa kakinya lemah dan sudah mulai mundur. Di antara orang-orang, hanya Lu Ming yang memahami potensinya. Dengan momentum api, melawan kekuatan ribuan pasukan, pikiran Lu Ming stabil, dan tidak banyak getaran. Siap. Di dinding, seorang jenderal berpakaian besi meraung. Sua. Para prajurit di tembok kota bertindak dengan cara yang seragam. Mereka membungkukkan tangan dan menarik busur penuh tali. Mata mereka tertuju pada pasukan monster yang berguling di depan mereka. Sebagian besar sersan ini adalah prajurit di alam samurai. Prestasi mereka mungkin tidak sebaik murid sekte pedang Xuan Yuan, tetapi mereka terbiasa berperang, dan kualitas psikologis mereka jauh lebih baik daripada murid sekte pedang Xuan Yuan. Ledakan. Getarannya semakin kuat, puluhan ribu monster perlahan mendekat. Membunuh. Ketika mereka mendekati jarak tertentu, Jenderal Lapis Baja itu memerintahkan. Membunuh. Membunuh. Di tembok, puluhan ribu pasukan meraung dan mengejutkan langit. Momentumnya tidak lemah sama sekali. Wah. Wah. Kemudian, busur dan anak panah ditembakkan, dan anak panah itu berwarna hitam, seperti awan, menuju pasukan monster. Tiba-tiba, di antara binatang iblis, satu monster ditembak oleh panah dan jatuh ke tanah. Namun, itu hanya menempati sebagian kecil dari monster-monster, dan lebih banyak monster masih bergegas maju dengan berani dan tanpa rasa takut. Terus tembak. Wah. Wah. Itu adalah gelombang panah, padat dan padat, menembaki monster itu. Raungan itu mengejutkan dan penuh darah. Itu sangat tragis. Beberapa murid sekte pedang Xuan Yuan tetap berkeringat dingin. Dalam pemandangan seperti itu, ribuan anak panah seperti hujan. Tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, tidak peduli seberapa kuat tubuh yang melindungi Qi, itu akan dihancurkan oleh panah yang terus-menerus. Oh, perutku sakit. Aku harus merasa nyaman. Seorang murid sekte pedang Xuan Yuan tiba-tiba menutupi perutnya dan menangis, lalu berbalik dan lari. Ah, perutku juga sakit. Selain itu, beberapa orang yang melihat ini, juga mengikutinya. Dalam sekejap mata, puluhan dari mereka pergi. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan ketakutan. Orang-orang seperti itu akan memiliki pencapaian yang terbatas di masa depan. Sia muda, kamu tidak perlu bertarung sekarang. Kamu terutama berurusan dengan orang-orang Donyi yang kuat dan monster tingkat tinggi. Seorang lelaki tua berbaju zirah datang. Lu Ming tahu bahwa pria ini adalah penguasa kota Dong, Fu Liang. Lu Ming dan yang lainnya mengangguk. Tembok kota di timur megah dan tinggi, dan monster di bawah sebagian besar adalah monster kelas 1. Tidak mudah bagi monster kelas 1 untuk menyerang. Monster level 2 itu, bahkan monster level 3, membutuhkan murid sekte pedang Xuan Yuan. Sebab, di pasukan Dong Kui Cheng, tidak banyak master di tingkat divisi seni bela diri yang hebat. Mereka semua adalah jenderal. Wah. Saat ini, orang Donyi juga mulai melawan. Mereka menembakkan panah kecil ke monster itu. Pertahanan. Dengan raungan, perisai didirikan di dinding. Kapan? Kapan? Semua anak panah yang ditembakkan oleh orang Donyi ditembakkan ke perisai, dan hanya sedikit dari mereka yang ditembakkan ke tentara yang kekurangan kota di Timur Tengah. Melawan. Di dinding, busur dan anak panah ditembakkan lagi. Begitu banyak putaran, monster itu telah berada di dekat tembok. Bunuh, buru-buru, hancurkan kota Dong, dan rampok semua properti dan wanita. Dari orang Donyi, terdengar suara gemuruh. Membunuh. Membunuh. Satu persatu, orang-orang Donyi melolong dan memanipulasi iblis untuk bergegas ke tembok kota. Di dinding, kayu yang menggelinding, tabung api yang menyala dan sebagainya, mengalir deras. Jeritan terus berlanjut. Ini tragis dan membunuh. Ini sama sekali berbeda dari bertarung sendirian di antara seni bela diri. Banyak murid sekte pedang Xuan Yuan haus. Lu Ming akhirnya tahu mengapa sekte pedang Xuan Yuan meminta murid-murid dari halaman keempat untuk mengambil alih tugas, yang tidak lebih dari pelatihan. Hanya setelah pertempuran berdarah seperti itu, pikiran dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mengaum. Akhirnya, seekor monster menyerbu tembok, dan orang-orang Donyi di atas monster itu menembakkan panah panjang. Sebagian besar orang Donyi telanjang dan sangat kuat. Mereka memiliki busur panjang dan parang terpasang di pinggang mereka. Membunuh. Fu Liang meraung, menghunus pedangnya, dan memenggal kepala Han berkebangsaan Donyi. Tenda pisau menembus langit, dan orang-orang Donyi serta monster terbelah menjadi dua. Prestasi Fu Liang, setidaknya, lebih dari 3 master bela diri yang hebat, dan mereka sangat kuat. Membunuh. Murid lain dari sekte pedang Xuan Yuan meraung dan membunuh mereka. Tiba-tiba, roh pedang, tenda pisau, kekuatan tinju, bersinar di dinding. Batu besar, ikuti aku. Seru Lu Ming, tangannya bergerak, senjata api tung muncul, tombaknya menusuk keluar, dan memaku binatang iblis ke dinding. Tidak ada perselisihan tentang budidaya murid sekte pedang Xuan Yuan. Sekelompok monster dan orang Donyi yang bergegas ke tembok tewas seketika.
Mundur, mundur. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari orang-orang Donyi. Kemudian klakson berbunyi, dan monster tak berujung mundur ke arah pegunungan pesisir. Kerumunan tercengang. Itu retret. Ini hanya permulaan. Haha, orang Donyi memang seperti ini. Salah satu murid sekte pedang Xuanyuan berani dan tertawa. Fu Liang mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu berkata, ada yang salah. Bagaimana mungkin orang Donyi mundur begitu mereka menyerang? Itu tidak masuk akal. Tuan Fu, mungkin orang Donyi takut melihat kita memiliki terlalu banyak tuan. Seorang murid sekte pedang Xuanyuan tertawa. Fu Liang mengerutkan kening dan tidak berbicara. Lu Ming juga mulu bermeditasi. Dia samar-samar merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Segera, tidak ada jejak dari timur. Langkah selanjutnya adalah membersihkan medan perang. Lu Ming juga berpura-pura membantu. Faktanya, tujuannya adalah esensi darah dari binatang iblis dan Master Donyi. Namun, esensi darah dari binatang iblis tingkat rendah dan seniman bela diri tidak banyak membantu Lu Ming. Lu Ming secara khusus memilih binatang iblis tingkat tinggi dan seniman bela diri, tetapi jumlahnya sangat kecil, dan tidak ada satupun pada tingkat seni bela diri besar. Itu telah melahap esensi dan darah dari lusinan master seni bela diri dengan lebih dari 6 tingkat iblis dan prajurit, tetapi itu tidak banyak meningkatkan Lu Ming. Setelah pertempuran, Lu Ming dan yang lainnya kembali beristirahat. Sehari kemudian, genderang perang kembali dibunyikan. Ketika mereka sampai di tembok kota, orang-orang Donyi lah yang menyerang lagi. Tapi kali ini hampir sama dengan yang terakhir kali. Donyi menyerang gelombang, dan mereka mundur lagi. Di hari ketiga, sama saja. Pada titik ini, banyak orang merasa ada yang tidak beres. Tampaknya orang-orang Donyi sedang mengganggu musuh. Sepertinya itu bukan serangan formal sama sekali. Bab 150. Fu Liang merasa salah. Dia mengirim pengintai untuk berpatroli di sekitar kota Dong, takut orang Donyi punya plot. Pada hari keempat, orang Donyi datang lagi. Namun kali ini, pasukan monster orang Donyi tidak menyerang, melainkan berhenti beberapa kilometer dari Dongkucheng. Di sana, di luar jangkauan tembakan panah. Tembok kota, orang saling memandang, tidak tahu apa yang dilakukan orang Donyi. Pada saat ini, seorang pemuda berkebangsaan Donyi, mengendarai seekor harimau ganas, berlari ke depan 100 meter, memandang Dong Kuicheng dan berteriak, pasti ada banyak murid sekte pedang Xuanyuan di antara kalian. Dikatakan bahwa sekte pedang Xuanyuan adalah salah satu dari 5 sekte utama di kerajaan matahari yang terik. Para ahlinya seperti awan dan bakat mereka seperti hujan. Hari ini, aku ingin melihatnya. Aku 19 tahun, sekarang secara resmi menantang bakat di bawah 20 tahun dari sekolah pedang Xuanyuan. Siapa yang akan melawan aku? Suara itu menggema di sekitar ruangan. Puluhan ribu pasukan tercengang. Orang-orang Donyi tidak datang untuk menyerang kota, tetapi mengirim seorang pemuda untuk menantang kejeniusan sekolah pedang Xuanyuan. Apa artinya ini? Apakah orang Donyi ingin menyerang moral kita dengan langkah ini? Fu Liang mengerutkan kening dan merenung. Namun, warga negara Donyi harus menerima langkah ini. Orang Donyi hanyalah sekelompok kecil dengan populasi hanya beberapa juta. Dibandingkan dengan kerajaan matahari yang terik, kita tidak tahu berapa kali perbedaannya. Sebuah klan kecil mengirim seorang pemuda untuk menantang kejeniusan sekolah pedang Xuanyuan, salah satu dari 5 sekte utama kerajaan matahari yang terik. Jika dia tidak menanggapi tantangan itu, orang-orang Donyi pasti akan berteriak bahwa sekte pedang Xuanyuan takut pada mereka. Dengan cara ini, moral pasti akan terpengaruh. Yang Xia, apakah kamu punya seseorang untuk dilawan? Fu Liang berkata kepada para murid sekte pedang Xuanyuan. Tidak apa-apa pergi berperang, tapi hati-hati untuk menipu. Banyak murid sekte pedang Xuanyuan ragu-ragu. Jika mereka pergi keluar kota dan menyerang secara berkelompok, bukankah mereka akan mati? Orang Donyi sepertinya sudah bisa menebak ide orang tersebut. Pasukan monster perlahan mundur, dan telah mundur sejauh 10 mil sebelum berhenti. Jarak yang begitu jauh, bahkan jika kita ingin menyerang, cukup bagi murid sekte pedang Xuanyuan untuk melarikan diri kembali ke kota Dong. Adik seperjuangan, siapa yang akan kamu lawan? Di sekolah pedang Xuanyuan, seorang pemuda berusia 20-an bertanya. Pihak lain menunjukkan bahwa dia berusia di atas 20 tahun untuk menantangnya. Karena pihak lain berani bertarung, sudah pasti kekuatannya tidak lemah, jadi kita tidak boleh gegabah. Beberapa orang lebih berhati-hati. Jenius seperti apa yang bisa dimiliki oleh seorang warga negara Donyi? Pada usia 19 tahun, sungguh menakjubkan bisa mengolah master seni bela diri Jiu Chong. Beberapa orang meremehkannya. Pada usia 19 tahun, dia berlatih menjadi master seni bela diri Jiu Chong. Bahkan di sekte pedang Xuanyuan, dia adalah seorang jenius yang baik. Misalnya, di daftar perunggu, banyak orang yang sudah berusia 18 atau 9 tahun, bahkan beberapa murid lama berusia 20-an. Aku pikir lebih baik berhati-hati, kalau pihak lain adalah master seni bela diri yang hebat. Beberapa orang masih berhati-hati. Master seni bela diri yang hebat sangat penting. Aku akan pergi ke Perang Dunia Pertama. Di halaman Harimau Putih, seorang pemuda jangkung minum dengan dingin.
Dia melompat turun dari tembok dan melangkah menuju Bah, seorang pemuda berkebangsaan Donyi. Itu Duanmu Yunfei. Jika kamu memilikinya, kamu mungkin akan menang. Ya, konon Duanmu Yunfei hampir masuk ke daftar perunggu di awal. Dia memiliki bakat tinggi. Sekarang dia baru berusia 20 tahun, dan dia telah menjadi master seni bela diri yang hebat. Murid Sekte Pedang Xuanyuan cukup percaya diri dengan Duanmu Yunfei. Awan Duanmu terbang sangat cepat, tidak lama, mereka sampai di Bah. Turun, ayo bertarung. Duanmu Yunfei minum dingin. Bah tersenyum, melompat dari harimau, dan Duanmu Yunfei berlawanan. Kamu pergi duluan, atau kamu tidak akan punya kesempatan. Bah tampak sangat percaya diri. Hanya orang barbar, seperti kutu busuk, berani sombong di depanku, mencari kematian. Kesempatan membunuh Duanmu Yunfei melintas, pedang panjang keluar dari sarungnya, dan 3 pedang ditusuk dalam sekejap. Cahaya dari 3 pedang melintas, dan kecepatannya luar biasa. 9 prajurit berat master seni bela diri umum, sama sekali tidak bisa bersembunyi, akan terbunuh dalam sekejap. Begitu dia bergerak, dia mengungkapkan kekuatan divisi seni bela diri yang hebat. Namun tubuh Bah sedikit melengkung, seperti harimau pada umumnya, menginjak kaki, bentuk tubuh seperti listrik, dengan mudah menghindari cahaya pedang terbang awan Duanmu. Itu sangat kuat, itu telah mencapai tingkat master bela diri yang hebat. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di dinding itu terkejut. Tampaknya meskipun orang Donyi sedikit, mereka juga memiliki bakat. Duanmu Yunfei gagal mencapai target, dan matanya berkilat, yang langsung menyemburkan darah dan mengerahkan kekuatan bertarung terkuat. Mati untukku. Sua, sua. Dengan 9 pedang berturut-turut, roh pedang terus-menerus, dan mereka akan membunuh Bah. Ini sudah berakhir. Mata Bah berkilat dengan cahaya yang ganas, dan roh jahat yang kuat menembus tubuhnya, seperti binatang buas. Bu! Cahaya putih melintas seperti cahaya bulan yang terang. Itu cahaya pisau Bah, tapi itu sangat cepat. Duanmu Yunfei merasakan tenggorokan dingin bahkan sebelum dia melihatnya dengan jelas. Lalu, ada kegelapan tak berujung. Satu pisau akan memotong Duanmu Yunfei. Bagaimana mungkin? Di dinding, orang-orang terkejut melihat kepala Duanmu Yunfei terbang tinggi. Aku tidak melihat ketika dia melakukannya. Aku tidak melihatnya. Terlalu cepat. Aku hanya melihat kilatan cahaya dan Duanmu Yunfei terbunuh. Bah ini terlalu kuat, bagaimana mungkin kebangsaan Donyi memiliki kejeniusan seperti itu? Banyak murid Sekte Pedang Xuanyuan melakukan banyak diskusi. Menurut pendapatku, orang Donyi datang ke sini dengan persiapan dan mengirimkan talenta terbaik dari orang Donyi. Fu Liang mengerutkan kening dan berkata, sial. Kalau bukan karena aturan di bawah 20, aku pasti sudah membunuhnya. Seorang pria muda berusia 20-an dan seorang guru seni bela diri yang hebat. Aku akan membunuhnya. Pada saat ini, pemuda lain keluar dan melompat dari tembok. Ini Liu Cheng. Dia telah mencapai puncak master bela diri yang hebat. Dikatakan bahwa dia telah berlatih keterampilan bela diri tingkat rendah tingkat Xuan sepanjang waktu. Diperkirakan dia dalam suasana hati yang baik. Aku ingin tahu apakah dia bisa bertarung dengan pihak lain. Jika dia mengolah keterampilan seni bela dirinya ke tingkat kedua atau lebih tinggi, dia harus bisa bertarung. Di bawah, Liu Cheng segera mendatangi Bah. Ayo pergi. Bah tetap ekspresi tenang dan kalem, sorot mata, meski dengan sentuhan jijik. Liu Cheng dibenci oleh orang barbar berkebangsaan Donyi. Pedang Liu Cheng keluar dari sarungnya dan berubah menjadi meteor, mengenai Bah. Teknik pedang meteor, pasti ada level kedua, bahkan lebih dari itu. Ada harapan. Tapi kata-kata para murid Sekte Pedang Xuanyuan tiba-tiba berhenti. Sebab, Bah keluar dengan pisau, dipotong, dan kepalanya jatuh ke tanah. Liu Cheng, masih terbunuh oleh pisau. Suara udara dingin terdengar. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Donyi memiliki bakat yang begitu kuat? Seberapa kuat Liu Cheng, yang telah mencapai seni bela diri tingkat tertinggi dan mencapai seni bela diri tingkat tertinggi dengan satu pisau? Apa kultivasinya? Murid Sekte Pedang Xuanyuan terkejut dan tidak bisa tenang. Terima kasih sudah subscribe Penatua.